Seberapa sengsara seorang gadis yang selalu membantu orang lain, pekerjaan yang tidak ada yang mau mengambilnya, manajer langsung menyuruhnya lembur. Rekan kerja wanita yang pura-pura menyedihkan menyerahkan pekerjaan padanya lah pergi makan hotpot. Gadis itu jelas yang paling banyak bekerja, tapi di internal, Direktur Hu mengumumkan kepada karyawan dan mendapat penolakan keras, tidak ada yang mau melakukan pekerjaan tambahan di luar pekerjaan utama mereka. Apalagi mereka hanya bertanggung jawab untuk propaganda, bukan promosi. Direktur Hu menekankan bahwa ini adalah perintah, seseorang mengusulkan agar Tunha yang bertanggung jawab, yang lain mengangkat tangan setuju. Tunha membantah bahwa dia punya pekerjaan lain. Direktur Hu mempersulit yang lemah, tidak mengizinkannya menolak dan menunjuknya untuk bertanggung jawab. Tunha yang berusia 26 tahun memiliki wajah dingin dan jauh. Orang biasa akan gentar menghadapi wajah ini, tetapi Tunha adalah tipe orang yang suka menyenangkan. Dia berusaha keras berharap diakui oleh semua orang, semakin dia berusaha menyenangkan, semakin dia menyenangkan semakin dia kehilangan dirinya sendiri, membentuk sebuah lingkaran setan. Setahun yang lalu, karena kemampuannya yang bagus, dia memiliki prospek untuk dipromosikan menjadi ketua tim. Direktur melihat bahwa dia mudah diajak bicara sehingga memberikan posisi ketua tim itu kepada orang lain. Dia bahkan mengatakan kepada manajer SDM bahwa dia sangat penurut, tidak menjadi ketua tim pun tidak mengatakan apa-apa, karena sifatnya yang suka menyenangkan orang lain. Oleh karena itu, rekan-rekan di departemen menganggap Tunha seperti sebuah batu bata. Apapun yang dibutuhkan mereka minta, apapun yang disuruh mereka lakukan. Banyak pekerjaan yang bukan miliknya juga dibebankan padanya. Tunha sedang diwawancara, rekan kerjanya, Ma Siu, sibuk bermain game sehingga dia meminta bantuannya untuk memesan makanan dari luar untuk editor majalah. Tunha langsung menolak, Ma Siu tidak mau menyerah, mengatakan bahwa dia belum pernah melakukan hal ini sebelumnya sedangkan bagi Tunha itu semudah membalik telapak tangan. Tunha akhirnya mengalah, tetapi karena ponselnya tidak ada sinyal, kurir tidak bisa dihubungi, jadi dia melewatkan waktu yang mengakibatkan editor majalah harus menunggu. Alhasil, dia dimarahi habis-habisan oleh Direktur Hu. Ma Siu membiarkannya menanggung semuanya tetapi tidak merasa menyesal sekali. Sebaliknya, dia dengan tidak tahu malu mengatakan bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan kemampuannya, hanya saja dia tidak tahu cara menghargainya. Setelah jam kerja, rekan kerja Hiu Li makan hotpot, tetapi dia belum selesai membuat tabel, jadi dia meminta Tunha untuk membantunya, dan menggunakan tekanan moral. Jika Tunha tidak membantu, tabel itu tidak akan selesai. Yang dahi bukan hanya dia, tetapi seluruh departemen. Tunha kembali mengalah, Hiu El dan beberapa rekan kerja dengan senang hati pergi makan hotpot, dan dengan santai mengatakan kepadanya untuk datang setelah selesai. Tetapi ketika dia selesai bekerja dan bergas ke sana, dia menemukan bahwa semua orang sudah selesai makan, dan bahkan sambil jalan, mereka membicarakannya di belakangnya. Mereka mengatakan bahwa dia berusaha keras untuk menunjukkan dirinya karena ingin menjadi ketua tim, tetapi dengan hubungannya dengan Direktur Hu, dia tidak perlu melakukannya. Karena ibu dari pacarnya, TRNH Ho, adalah terbaik Direktur Hu. TRNH Ho yang berbakat dan muda telah menjadi manajer pemasaran termuda di perusahaan. Keduanya selalu menjadi bahan pembicaraan orang-orang di sekitar mereka, dan semua orang menganggap bahwa TRNH Ho memilih Tunha karena dia cocok untuk hidup bersama. Tunha tidak memiliki keberanian untuk membantah omongan orang lain, dan alasan dia menjadi seperti sekarang, semuanya harus dimulai 10 tahun yang lalu. Keluarga Tunha pindah ke berbagai kota mengikuti perubahan pekerjaan ayahnya. Tunha yang mandiri dan berpendirian kuat memandang rendah ibunya yang semakin hari hanya tahu berputar di sekitar ayahnya dan tidak memiliki jati diri. Kali ini, ibu dan anak itu mengikuti ayah mereka dari Shenzhen ke Ningxi. Tunha menelepon sahabatnya untuk mengeluh, ayahnya memiliki karir yang maju, ibunya memilih berkorban untuknya. Mengikuti suaminya pindah rumah kemana-mana, bahkan tidak memiliki pekerjaan yang layak. Hari pertama pindah ke sekolah baru, barang-barang di rumah bahkan belum selesai dibereskan. Tunha dengan santai mengenakan gaun merah ke sekolah, guru menempatkannya duduk satu meja dengan ketua kelas Esgia. Esgia takut dia kedinginan sehingga melepas jaketnya untuk dipinjamkan kepadanya. Tetapi pemandangan ini membuat PHNGL yang menyukai Esgia cemburu. Untuk membuat Tunha malu, PHNGL menyuruh anak buahnya memperingatkan Tunha untuk tidak memakai gaun lagi. Tunha yang nakal tidak mau mengalah. Keesokan harinya, Tunha dan Esgia bersama banyak teman lelaki bermain basket. Hal ini membuat PHNGL semakin membencinya untuk membalas dendam pada Tunha. PHNGL menelepon dan mengumumkan perubahan lokasi latihan untuk seluruh kelas, tetapi hanya Tunha yang tidak diberitahu. Ketika Tunha tiba di ruang peralatan sesuai dengan pengumuman lama, PHNGL menghasut sekelompok siswa nakal untuk membuat masalah baginya. Esgia dan teman-teman sekelasnya secara tidak sengaja melihat Tunha dipermalukan, jadi mereka berselisih dengan kelompok siswa nakal itu. Esgia secara tidak sengaja terluka, dan kepala sekolah pendidikan adalah ibu dari Esgia. Dia tidak mendengarkan penjelasan Tunha, bersikeras bahwa Tunha adalah siswa yang nakal. Dia memaksa Tunha untuk membacakan surat pengakuan kesalahan secara terbuka di siaran, tapi Tunha menganggap dirinya tidak bersalah.
Dia mengunci pintu ruang kelas, mengungkap semua perilaku buruk PHNGL di pengeras suara. Tunha menjadi terkenal begitu saja. Setelah itu, PHNGL mencarinya, menanyainya apakah dia tahu konsekuensi dari perbuatan sembrono itu. Gia juga terluka karenanya tidak bisa mengikuti kompetisi dan juga dikritik di depan seluruh sekolah, kehilangan muka di hadapan semua guru dan siswa. Istri wali kelasnya sakit, butuh banyak uang untuk pengobatan. Jika bisa dinilai sebagai guru senior, akan ada tambahan gaji untuk membantu keluarga. Sekarang karena dia tidak bisa ikut penilaian sama sekali. Apa yang dialami ketua kelas dan wali kelas, air mata ibu, kemarahan ayah, membuat Tunha yang berusia 16 tahun pertama kali mengerti bahwa mengatakan kebenaran akan menyakiti banyak orang. Sejak saat itu, saya memutuskan untuk menyembunyikan diri, lebih baik menyenangkan orang lain daripada berkonflik dengan siapapun. Kembali ke masa kini, Tunha memutuskan untuk melakukan survei pasar untuk membuat rencana tender percobaan. Direktur Hu mengatur beberapa rekan kerja untuk membantunya. Di antaranya hanya Bank TNH yang mendukungnya sepenuhnya. Jelas, usaha mereka berdua tidak cukup. Setelah ditolak oleh semua orang, Tunha menelepon Ma Siu lagi. Ma Siu mengejek dan mengatakan bahwa dia akan mendengarkan Tunha jika dia sudah menjadi pemimpin. Tunha sekarang tidak memiliki kualifikasi untuk memerintahnya. Begitu Ma Siu selesai berbicara, kantor tiba-tiba gelap. TRNH Ho mendorong kue ulang tahun untuk merayakan ulang tahun Tunha. Hari ini bukan ulang tahun Tunha, karena TRNH Ho harus melakukan perjalanan bisnis, jadi dia merayakannya terlebih dahulu untuknya tanpa memberitahunya. TRNH Ho memeluk Tunha, menyatakan bahwa Tunha adalah miliknya, seolah-olah dia sedang menandai wilayah. Dia berharap semua orang akan menghormatinya dan tidak mempersulit orang yang jujur seperti Tunha. Dalam perjalanan pulang, Tunha memberitahu TRNH Ho, di masa depan jangan mengatakan bahwa dia adalah miliknya, dan juga jangan mengatakan bahwa dia adalah orang yang jujur. Dia ingin menjadi dirinya sendiri, bukan seperti barang yang dicap milik TRNH Ho. TRNH Ho tidak peduli, secara tidak sadar dia merasa bahwa posisi Tunha di perusahaan adalah berkat dirinya. Tunha merasa pembicaraan mereka tidak nyambung, jadi dia tidak ingin membuang waktu lagi. Melihat TRNH Ho ingin tinggal, dia berbohong bahwa dia sedang datang bulan untuk menolaknya dengan halus. Tunha mengeluh kepada teman-temannya, terkadang dia tidak tahan dengan sikap TRNH Ho yang sok menguasai. Misalnya menyuruhnya membeli rokok di tempat umum, memaksa mengganti foto profil WeChat-nya meskipun dia tidak setuju. Ketika ketua tim menyuruhnya lembur, TRNH Ho malah menelepon Direktur Hu sendiri untuk menolaknya. Semua perilaku itu membuatnya merasa bahwa TRNH Ho atas nama kebaikan memperlakukannya seperti benda. Tetapi selain itu, dia tidak menemukan kesalahan lain pada TRNH Ho. Teman-temannya mengatakan bahwa hal-hal ini sangat serius, dia masih menyukai Tunha yang berani menjadi dirinya sendiri, yang mencintai dan membenci dengan jelas. Tunha terus sibuk dengan rencananya. TRNH Ho menelepon, mengatakan bahwa dia telah menemukan orang untuk membuat rencana desain, memintanya untuk menyerahkan rencana itu kepada pihak lain untuk dikerjakan, dan tidak perlu melakukannya sendiri. Tunha menolak. TRNH Ho terus berbicara sendiri, mengatakan bahwa dia sudah menjadwalkan tempat pertemuan, dia hanya bisa pergi menemui pihak lain hanya menghormati TRNH Ho, dan datang hanya untuk formalitas. TRNH Ho memperkenalkannya kepada seorang freelancer lalu berdiri dan pergi. Pria freelancer itu adalah ketua kelas dari tahun-tahun sebelumnya. Gia langsung mengenali Tunha, tetapi Tunha tidak mengenalinya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak membutuhkan rencananya, karena dirinya Gia tidak dapat menghasilkan uang, dia bisa membayar Gia dengan uangnya sendiri. Gia kemudian melepas kacamata hitamnya dan menyebutkan namanya. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, Tunha sangat terkejut, sementara Gia sangat kecewa. Tunha sekarang menjadi pemalu dan takut, tidak lagi memiliki semangat yang sama seperti saat berusia 16 tahun. Berani berbicara dan berani bertindak, kata-kata Gia meninggalkan gelombang di hati Tunha. Tetapi setelah bertahun-tahun berkutat dengan masyarakat, dia telah kehilangan dirinya yang dulu. Tunha mencurahkan seluruh hati dan jiwanya ke dalam pekerjaan, mengandalkan survei pasar dan pergi kemana-mana. Dia telah membuat rencana yang luar biasa. Presiden sangat puas, secara pribadi memanggil orang yang bertanggung jawab rencana tersebut. Ma Siu berbohong kepada Tunha untuk mengambil pujian. Dia mengatakan ada orang yang datang ke pintu mengeluh bahwa Tunha berutang uang saat survei, menyuruh Tunha untuk segera menyelesaikannya. Tunha percaya, dan buru-buru lari ke bawah. Ma Siu mengambil kesempatan ini untuk pergi menemui presiden bersama Direktur Hu. Di depan presiden dia mengklaim kredit, menikmati pujian dari presiden, dan juga menarik Direktur Hu, mengatakan bahwa dia bisa membuat rencana yang bagus, tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan Direktur Hu. Tunha memarahi Ma Siu karena perilakunya yang keji. Ma Siu bertindak tidak tahu malu, dengan keras mengatakan bahwa dia juga seorang anggota, dan kredit dari rencana itu seharusnya menjadi bagiannya. Direktur Hu untuk menjaga keharmonisan departemen, buru-buru menghentikan mereka berdua berdebat begitu saja tanpa alasan apapun.
dia menengahi masalah ini. Hyuel mengingatkan Tunha untuk mencari TRNH untuk membersihkan namanya. Tunha lari mencari TRNH, tetapi dia mendengar TRNH mengatakan kepada rekannya bahwa Tunha bisa masuk ke perusahaan itu berkat dirinya. Selain itu, kemampuan kerja Tunha tidak sebaik dia sebagai pacarnya harus berada di sisinya untuk membantunya. Terus-menerus dipukul membuat suasana hati Tunha muram. Setelah pulang kerja dia melihat bayangan Esgia dan penasaran mengikutinya. Dia melihat Esgia sedang melakukan stand-up komedi, sedang mengejek pacar yang menyuruh orang lain membuat rencana untuk pacarnya. Begitu Esgia selesai berbicara, Tunha tiba-tiba merasakan dorongan. Dia berlari ke atas panggung dan merebut mikrofon. Pertama-tama dia menjelaskan bahwa dia tidak menggunakan rencana itu, lalu mengeluh tentang kehidupan sehari-harinya dengan pacarnya. Pacarnya jelas-jelas seorang karyawan, tetapi selalu ingin berakting seperti seorang CEO yang mendominasi. Pada akhirnya hanya bisa dianggap sebagai karyawan yang mendominasi. Setiap kali mengantarku sampai di bawah rumah selalu ingin naik ke atas denganku. Coba sentuh hati nuranimu, kamu ingin naik ke atas kan? Penonton di bawah tertawa, dan tepuk tangan menggema seperti guntur. Esgia senang karena ini adalah Tunha yang sebenarnya. Tunha melampiaskan semua emosi di hatinya. Ketika pikiran kembali ke kenyataan, barulah dia menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Dia tidak memiliki keberanian untuk mengungkap fakta bahwa selama bertahun-tahun dia telah hidup dengan memakai topeng, jadi dia buru-buru meninggalkan panggung. Kecerobohan malam ini menunjukkan sisi lain dirinya. Dia selalu tidak bisa berhenti memikirkan perasaan nyaman saat melakukan stand-up komedi. Tampaknya dirinya yang sejati dan dirinya yang sekarang sedang berkonflik, membuatnya sulit untuk memutuskan menjadi orang yang mana. Keesokan harinya, Presiden Karnarjana Tunha berpikir bahwa dia telah mengubur bakat MACU dan mengisyaratkan kepada Chao TNG untuk mempromosikan MACU. Chao TNG dan Direktur Hu sama-sama tahu MACU mengambil kredit, tetapi sekarang jika mereka memperbaikinya, itu sama saja dengan mengkritik presiden karena tidak bisa menilai orang. Setelah berdiskusi, mereka berdua memutuskan untuk terus melakukan kesalahan, mempromosikan MACU menjadi ketua tim, meskipun pengangkat resminya belum ada. MACU mulai pamer, mengundang seluruh rekan satu tim untuk minum teh susu. Tunha menolak dengan tegas. MACU menganggap ini tidak menghormatinya, dan melibatkan Bank TNH yang memiliki hubungan baik dengan Tunha. Dia mencari-cari kesalahan kecil dan memarahi Bank TNH. Tunha tidak bisa menahan diri lagi. Dia memarahi MACU sebagai pencuri yang malas dan tidak berguna. Saat bekerja tidak ditemukan, saat menerima pujian dia yang paling depan. Keduanya terlibat dalam pertengkaran sengit, keributan sangat besar. Malam itu, TRNH mengajak Tunha makan malam. Dia meminta Tunha untuk meminta maaf di depan umum, terlepas dari siapa yang benar atau salah. Masalah sudah sampai sejauh ini, Tunha sedang menjatuhkan keputusan Direktur Hu dan Chao TNG, itu sama saja dengan menampar muka presiden secara tidak langsung. Keduanya berada di perusahaan yang sama, jika terus membuat keributan pasti akan memengaruhi dirinya. Tunha tidak rela, sepasangka malam itu TRNH mengiriminya draft permohonan maaf, memintanya untuk membacanya. Keesokan harinya, Direktur Hu memanggil Tunha belum rap, memintanya untuk menyampaikan pikirannya, dengan maksud agar dia meminta maaf. Tunha mengambil surat permintaan maaf yang sudah dicetak dan membacanya, tetapi setelah membaca beberapa kalimat, dia sepertinya melihat dirinya yang berusia 16 tahun mengenakan gaun merah, dan orang yang sebelumnya menyuruhnya untuk setia pada hatinya. Tunha mengingat kembali adegan saat dia membacakan surat pengakuan kesalahan di pengeras suara, adegan saat dia melakukan monolog di atas panggung. Jika saat di SMA dia pada akhirnya tidak berkompromi dengan kenyataan, maka kehidupan seperti apa yang akan dia jalani sekarang? Memikirkan hal ini, Tunha meletakkan surat permintaan maaf itu, mengkritik perilaku MACU yang merugikan kepentingan perusahaan. Jika setiap karyawan yang bekerja keras hanya bisa dianggap sebagai batu loncatan untuk merebut keuntungan, hanya bisa duduk di bawah panggung tepuk tangan untuk karyawan yang pandai berbicara, maka semua orang akan kehilangan arti bekerja keras. Setelah itu, TRNH atas nama Tunha mengundang Chao TNG dan Direktur Hu untuk makan. Selama makan, masalah kecil yang di Tunha juga lenyap begitu saja. Masalahnya sudah berlalu tetapi semuanya tidak berubah, dan ini membuat perlawanan terlihat seperti lelucon. Pada akhirnya dia dari kekasih TRNH berubah menjadi bonekanya. Tunha menyalahkan TRNH karena membuat keputusan sendiri. TRNH merasa itu demi kebaikannya, tetapi dia tidak berterima kasih melayan mengeluh. TRNH juga dipenuhi amarah. Tunha sulit untuk menahan diri. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia selalu dianggap sebagai kekasih TRNH. Kebetulan perusahaan milih sekelompok karyawan untuk pergi ke kantor cabang. Dia memutuskan untuk mendaftar pergi ke tempat baru untuk memberikan dirinya. Direktur Hu tahu bahwa dia tidak berdiskusi dengan TRNH tetapi membuat keputusan sendiri. Jadi dia menyuruhnya untuk berbicara dengan TRNH terlebih dahulu. Meskipun dia terus-menerus mengatakan bahwa itu adalah masalah pribadi dan dia bisa memutuskan sendiri,
Direktur Hu tetap menolaknya. Setelah Tunha pergi, Direktur Hu menelepon Ibu TRNH Ho untuk melapor. Sore itu, Ibu TRNH Ho menunggu di gerbang perusahaan dan menelepon Tunha untuk makan. Tunha menebak maksud Ibu TRNH Ho. Dia diam-diam berdoa, berharap dia terlalu banyak berpikir, tetapi apa yang akan terjadi. Ibu TRNH Ho di meja makan menyebutkan tentang dia yang pergi ke kantor cabang. TRNH Ho yang mendengarnya langsung gelisah, bertanya pada Tunha kenapa tidak berdiskusi dengannya. Tunha kembali menekankan bahwa ini adalah masalah pribadi. Ibu TRNH Ho menghentikan mereka berdua berdebat, lalu memberikan wejangan kepada Tunha. Keduanya ingin menjadi sebuah keluarga. Pasti ada satu pihak yang harus berkorban. Dari perkembangan mereka berdua saat ini, jelas karir TRNH Ho lebih baik, jadi pilihlah yang terbaik. Tunha yang harus berkorban, sudah sampai sejauh ini. Tunha merasa gak enak untuk membantah orang yang lebih tua, untuk meredakan suasana. Dia mengatakan akan memikirkannya baik-baik. TRNH Ho mengantarnya pulang, keduanya tidak mengatakan sepatah kata pun, dan perang dingin dimulai sejak saat itu. Tunha mengabaikan penolakan itu, tetap mengisi formulir aplikasi, bersikeras untuk dipindahkan ke kantor cabang. Pada hari pengumuman hasil, dia dengan cermat melihat daftar, tetapi menemukan bahwa tidak ada namanya. Dia pergi mencari Direktur Hu untuk meminta penjelasan. Saat itulah dia tahu bahwa TRNH Ho yang meminta agar dia tidak diloloskan, dan mereka berdua kembali terlibat dalam pertengkaran sengit. Meskipun demikian, TRNH Ho masih mengingatkan Tunha, besok jangan lupa menemaninya ke pernikahan teman baiknya. Tunha langsung menolak. TRNH Ho tidak mempedulikan sikapnya. Dia berasumsi Tunha akan ikut. Keesokan harinya Tunha pergi ke lapangan bola untuk bersantai. TRNH Ho memaksa untuk membawanya ke pernikahan. Tunha ingin berganti pakaian. TRNH Ho seolah memiliki tugas, mengatakan bahwa tidak ada waktu lagi lalu menyeretnya pergi. Teman baiknya adalah keponakan dari pihak luar ketua Dewan Direksi. TRNH Ho menyeret Tunha yang mengenakan pakaian biasa untuk menyapa ketua. Acara pernikahan sampai pada bagian lempar bunga. TRNH Ho kembali memaksa Tunha untuk maju, berdiri untuk melengkapi jumlah. Kebetulan bunga pernikahan jatuh tepat di depannya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah didorong ke atas panggung. Detik berikutnya TRNH Ho berlutut dengan satu kaki, mengeluarkan cincin untuk melamarnya. Ternyata TRNH Ho sudah berdiskusi dengan teman baiknya untuk melakukan drama ini. Karena ketua menyukai orang yang sudah mapan dalam keluarga baru kemudian memulai karir. Lagi pula, ketua baru saja mengatakan bahwa dia ingin mempromosikan orang-orang muda, dan Zheng Hao sudah bergegas melamar. Waktunya tepat, Tunha mengenakan pakaian kasual, dan Tunha merasa sangat canggung karena kecerobohannya. Dia awalnya tidak ingin menerima cincin Zheng Hao, tetapi sorakan di sekitarnya tidak berhenti. Zheng Hao menatapnya dengan saksama, menekannya. Tunha seolah terpaku di panggung, tidak bisa bergerak. Pada akhirnya, Tunha masih harus menahan tekanan besar, mengulurkan tangannya agar Zheng Hao mengenakan cincin untuknya. Setelah Zheng Hao mencapai tujuannya, dia menariknya untuk bersulang kemana-mana. Tunha seperti boneka, kehilangan kesadaran diri. Pesta pernikahan berakhir, semua orang bubar. Tunha meminum setengah botol anggur, pergi ke panggung yang tidak berpenghuni dan mengkritik penampilan Zheng Hao. Saat ini, sifat aslinya bangkit, membuatnya ingin melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa dia adalah individu yang hidup, bukan alat yang bisa dimanipulasi. Ketika dia bergegas keluar dari aula, dia melihat sahabatnya Xiaolan kembali dari luar negeri untuk mencarinya. Dia kemudian membawa Xiaolan dengan agresif untuk menemukan Zheng Hao, mengembalikan cincinnya dan putus. Satu malam berlalu, Zheng Hao tidak menelepon atau mengiriminya pesan. Cincin di dalam tas tiba-tiba terasa seperti kebohongan. Tadi malam dia jelas sudah mengembalikannya, entah bagaimana bisa kembali ke tasnya. Xiaolan kata bahwa tadi malam Tunha mengoceh, tidak tahu apa yang dia katakan kepada Zheng Hao, hanya muntah pada Zheng Hao dan pergi. Tunha terdiam, dia mengira sudah putus. Ternyata dia tidak tahu apakah dia sudah mengatakannya. Sesampainya di perusahaan, semua orang mengucapkan selamat padanya karena marah Zheng Hao. Tunha sangat malu. Dia benar-benar tidak ingat apakah dia putus tadi malam. Untuk menyelesaikannya dengan cepat, dia membuat janji dengan Zheng Hao tapi Zheng harus berbicara kotor. 2 hari kemudian, Tunha memblokir Zheng Hao di tempat parkir, dan sekali lagi meminta untuk putus. Alasannya adalah Zheng Hao menyukai orang yang penurut dan lembut, tetapi itu bukanlah Tunha yang sebenarnya. Dan dia juga tidak bisa menerima kepemimpinan Zheng Hao. Zheng Hao setuju untuk putus, tetapi tidak sekarang. Saat ini adalah tahap penting baginya untuk dipromosikan menjadi manajer umum. Dia tidak mengizinkan noda apapun. Dia meminta Tunha untuk terus menjadi pacarnya terlebih dahulu. Tepat pada saat ini, mobil ketua Dewan Direksi tiba. Zheng Hao sengaja mendekati Tunha, menciptakan suasana intim. Ketua memuji Zheng Hao karena kemampuannya yang luar biasa dan rasa tanggung jawabnya. Karena itu, dia menghargainya dan menunggu untuk minum anggur pernikahan mereka. Zheng Hao terus mengangguk,
mengatakan bahwa dia pasti akan segera menikah. Berpihak lalu seperti belum berpisah. Tunha tidak jelas tentang status hubungannya dengan Zheng Hao. Xiao Lan mengingatkannya, apakah ini trik Zheng Hao agar tidak putus? Tunha mengira itu tidak mungkin. Zheng Hao adalah orang yang sangat bermartabat, tidak mungkin memainkan permainan kekanak-kanakan ini. Tapi dia salah duga. Malam itu Zheng Hao mendengar dia mengatakan putus, karena dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jadi dia selalu menghindar. Selain itu, Zheng Hao menggunakan alasan promosi juga hanya untuk menunda. Bahkan jika dia berhasil dipromosikan menjadi manajer umum, dia tidak ingin putus. Zheng Hao merasa frustrasi. Jadi ketika dia menjamu tamu di sebuah klub, dia minum sendirian untuk menghilangkan kesedihan. Tamu ini mencari seorang gadis untuk melayani minuman. Zheng Hao marah dan memukuli tamu itu. Sahabatnya belum pernah melihatnya begitu cekatan dan malah berkonflik. Dia bertanya apa yang terjadi. Dia menceritakan tentang putus dan menebak bahwa Tunha sekarang mungkin sedang bersembunyi di sudut dan menangis. Tapi dia salah. Setelah berhubungan dengan stand-up komedi, Tunha seolah membuka pintu baru. Mengikuti Hye kemana-mana untuk menonton stand-up komedi, mendengarkan orang lain tampil di panggung. Dia duduk di bawah panggung dan tawa cerah. Keesokan harinya Tunha bertemu Zheng Hao di kantor. Untuk menghindari kecanggungan, dia berbalik ke kursi lain. Melihat itu, Zheng Hao juga kehilangan minat dan bangkit untuk pergi. Xiao Li menyadari ada sesuatu di antara mereka berdua. Dia bertanya pada sahabat Zheng Hao, Zhang Yan, apakah mereka berdua bertengkar? Zhang Yan untuk melindungi Zheng Hao, secara tidak sengaja keceplosan mengatakan bahwa Tunha yang berinisiatif meminta putus. Itu tidak ada hubungannya dengan Zheng Hao. Di kantin, banyak orang yang suka bergosip. Berita putusnya mereka berdua menyebar dengan cepat. Rekan kerja tidak percaya kebenaran yang dikatakan Zhang Yan. Hanya berdasarkan dugaan subjektif, Tunha biasanya tidak menonjol. Bisa berkenalan dengan Zheng Hao yang tidak mungkin berinisiatif meminta putus. Jadi putusnya mereka berdua pasti karena Zheng Hao. Berita itu menyebar dengan cepat, dengan banyak versi dari para ahli. Ada yang mengatakan Zheng Hao berselingkuh, ada juga yang mengatakan Zheng Hao sudah menikah dan punya anak. Terlepas dari rumor apapun, Zheng Hao tidak pernah takut untuk menanggapi. Juga terhindar dari terungkapnya alasan putus. Tunha dicap tidak tahu menghargai, tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Tapi Zheng Hao juga dihukum. Beberapa hari yang lalu dia memukuli pelanggan, beberapa hari ini rumor menyebar, membuatnya kehilangan jabatan manajer. Pemimpin dengan halus mengatakan dia dipromosikan terlalu cepat, orang lain di perusahaan akan merasa tidak nyaman. Cara terbaik adalah dia menciptakan prestasi yang lebih besar lalu membicarakan promosi nanti. Zheng Hao terpukul. Sepanjang hari dia murung dan tidak bahagia. Selama waktu ini, Tunha bekerja di siang hari, dan di malam hari pergi ke bar untuk tampil stand-up komedi. Dia kembali berdiri di panggung, membuka mulutnya ingin menggoda Zheng Hao. Tiba-tiba dia menyadari bahwa mereka sudah putus. Dia tidak berhak lagi membuat Zheng Hao tertawa. Hal ini membuatnya terpaku di atas panggung dan diganti oleh orang lain. Harga diri Tunha terluka. Dia ingin membuktikan dirinya. Tapi beberapa hari setelah itu, dia seperti jatuh ke dalam pusaran. Setiap kali naik ke panggung dia menjadi gagap dan tidak bisa berkata-kata. Hye menghiburnya. Setiap orang punya pengalaman serupa. Dia bisa mencari materi tambahan, menemukan hal-hal menarik dalam hidup. Tunha mulai memperhatikan hal-hal kecil. Meskipun hanya 2 penumpang yang bertengkar di kereta bawah tanah, selama dia merasa menarik, dia akan mencatatnya, tetapi tetap tidak efektif. Dia berdiri di atas panggung dan berbicara tanpa henti, tetapi di bawah hanya ada beberapa tepuk tangan yang lemah, sangat berbeda dari ledakan pertama kali. Keesokan harinya, perusahaan mengadakan kegiatan team building bermain escape room. Tunha mengambil kesempatan untuk menarik Zheng Hao ke sebuah ruangan untuk mengusulkan agar mereka mengumumkan perpisahan mereka. Rumor saat ini sangat merugikan Zheng Hao. Dia ingin melindungi Zheng Hao, mengklarifikasi rumor. Zheng Hao tidak ingin putus. Meskipun dirumorkan sebagai ayah dari anak laki-laki, dia masih ingin mempertahankan hubungan itu. Menunggu Tunha berubah pikiran, tetapi keduanya belum selesai berbicara, tiba-tiba ada suara di samping. Zheng Hao menarik tirai, menemukan rekan kerja bersembunyi di balik tirai. Putusnya hubungan yang tidak dia inginkan diketahui oleh semua orang. Tunha mengambil kesempatan untuk memberitahu semua orang bahwa dia yang berinisiatif putus, tidak ada hubungannya dengan Zheng Hao. Dia berharap semua orang tidak membicarakan Zheng Hao. Rekan kerja dengan malu-malu berlari keluar, Tunha juga mengikuti di belakang, meninggalkan Zheng Hao di tempat tidur properti memegangi wajahnya, dan menangis keras. Kembali ke kantor, Direktur Hu secara resmi mengumumkan Ma Chao sebagai ketua tim 2. Ma Chao tidak terpelajar, suka berbuat onar, terus-menerus menolak rencana anggota tim. Akibatnya, rencana yang dibuat sesuai permintaan dimahi habis-habisan oleh Direktur Hu, yang mengkritik bahwa hasilnya tidak sebanding dengan karyawan baru. Ma Chao menyalahkan di depan semua orang, menuduh 3 anggota tim tidak patuh.
Ma Chao segera memerintahkan untuk merevisi sebuah rencana yang diubah berulang kali tetapi tetap tidak bisa lolos. Ma Chao yang tidak kompeten menjadi marah, melampiaskan amarahnya pada anggota tim yang paling tidak berpengalaman, Pang Jing, yang menderita tanpa bisa berkata-kata. Anggota tim lain juga tidak tahan dengan ketidakmampuan ini. Dia mengabaikan protes dan menuntut untuk mengundurkan diri. Ma Chao pergi ke tempat Direktur Hu untuk meminta orang. Tun Ha tiba-tiba mengetuk pintu dan masuk, secara sukarela meminta untuk bergabung dengan tim Ma Chao. Ma tahu dia tidak sebanding dengan Tun Ha, dan juga tidak bisa mengendalikan Tun Ha. Dia menolak usulannya. Direktur Hu tahu tidak ada yang mau masuk ke tim Ma Chao. Jika Tun Ha sudah menawarkan dirinya, dia juga senang untuk menyelesaikan masalah. Dia menghentikan Ma Chao untuk membantah lebih lanjut dan segera menyetujui Tun Ha masuk ke tim. Sebenarnya Tun Ha melakukan itu dengan perhitungan, ketua mempromosikan Ma Chao karena rencananya. Kemudian, dia juga menyerahkan pekerjaan lain kepada Ma Chao untuk bertanggung jawab. Tun Ha tidak ingin efek jangka panjang, dia selalu dimanfaatkan olehnya. Selain itu, karena Ma Chao selalu menyerangnya, dia khawatir Pang Jing akan kehilangan pekerjaannya juga karena itu. Setelah mempertimbangkan semua itu, dia memutuskan untuk masuk ke tim Ma Chao. Ma Chao berpikir Tun Ha masuk tim 2 untuk membalas dendam padanya. Untuk membuat Ha malu, dia selalu mengawasi pekerjaannya, isinya tidak ada yang bisa dikritik. Dia pikir cara penyajian font dan warna, lalu menyuruh Tun Ha untuk merevisinya berulang kali. Direvisi terus lebih di 20 versi. Akhirnya dia mengatakan versi pertama tetap yang terbaik. Kemudian dia secara paksa membalik pekerjaan 3 anggota tim, membuat Pang Jing yang pandai mengoreksi menulis konten, Xiao You yang pandai mengoperasikan melakukan wawancara, dan Tun Ha yang pandai menulis konten dan wawancara mengoreksi. Ketiga orang yang melakukan pekerjaan yang tidak mereka kuasai menderita tanpa bisa berkata-kata. Tapi begitu mereka mengeluh, Ma Chao akan mengejek mereka dengan kejam. Direktur Hu menyuruh Ma Chao pergi mewawancarai spesialis Departemen Pemasaran Cina Timur, tetapi dia tidak percaya pada kemampuan Ma Chao sehingga dia menyuruh Tun Ha ikut. Ma Chao yang berpikiran sempit menghalangi setiap kesempatan Tun Ha untuk menonjol. Ketika bertemu dengan spesialis, dia sengaja membiarkan Tun Ha duduk di kursi yang dingin, kemudian menarik lawan bicara untuk mengobrol santai. Tun Ha terus mengingatkan bahwa waktu terbatas, cepat masuk ke topik utama. Ma Chao mengabaikannya, membawa beberapa orang keluar untuk merokok, menyuruh Tun Ha tetap di dalam tas. Tun Ha menunggu lama tetapi tidak melihat Ma Chao membawa orang kembali. Ketika dia menelepon dan bertanya, Ma Chao mengatakan dia sudah pergi makan, menyuruhnya mengambil tas dan kembali ke perusahaan sendiri. Tun Ha sangat marah dan ingin mengadu Direktur Hu. Tetapi setelah dipikir-pikir, putusnya hubungannya dengan Zheng Hao membuatnya berada dalam posisi yang sulit. Jika dia membuat masalah lagi, akan sulit untuk bertahan di perusahaan. Jadi dia hanya bisa menahan marahnya dan menanggungnya sendiri. Di malam hari, dia menceritakan kisah bodoh Ma Chao sebagai cerita lucu, tetapi tetap tidak ada yang tertawa. Di bawah tekanan dari banyak pihak, Tun Ha berlari ke ujung gang dan berteriak untuk melampiaskan amarahnya. Xie baru saja ingin menasihatinya, tetapi dianggap oleh orang yang lewat sebagai preman yang mengganggu Tun Ha, jadi mereka mengepungnya. Mereka bahkan melapor ke polisi. Xiao Lan dan Tun Ha berusaha keras membuktikan bahwa Xie adalah kenalan. Berkat itu Xie baru bisa dibebaskan. Keesokan harinya, kelompok 3 orang akan menyerahkan rencana. Mereka merasa Ma Chao akan membuat masalah, mungkin dalam rapat dia akan ajukan masalah konyol. Untuk memancing Ma Chao pergi ke tempat lain, 3 orang memutuskan untuk menggunakan taktik memancing harimau keluar dari sarangnya. Xiao You melihat Ma Chao pergi ke ruang teh, lalu mengirim pesan untuk memberitahu Tun Ha dan Pang Jing. Keduanya mulai akting ketika Ma Chao masuk. Tun Ha mengatakan Direktur Hu menyuruhnya pergi mewawancarai Direktur Hao, Departemen Keuangan. Sebenarnya itu hanya wawancara biasa, tapi Pang Jing terus berbohong sesuai rencana, mengingatkan Tun Ha bahwa reformasi keuangan adalah fokus utama ketua baru-baru ini. Pada saat itu, jika ketua melihat nama pewawancara di koran adalah Tun Ha, dia akan memiliki kesan yang baik padanya. Ma Chao mempercayainya dan menyimpannya dalam hati. Sesampainya di kantor, dia berpura-pura bertanya kepada Tun Ha apakah dia sibuk akhir-akhir ini. Mendengar ada wawancara, dia secara sukarela menerima pekerjaan itu, menyuruh Tun Ha membawa Pang Jing dan Xiao You ikut untuk memperhatikan pertemuan mereka. Tidak peduli Tun Ha setuju atau tidak, dia dengan sendirinya mencari informasi tentang Direktur Hao, lalu menelepon untuk membuat janji wawancara. Tanpa Ma Chao yang membuat masalah, Tun Ha dalam pertemuan dengan percaya diri mempresentasikan rencana yang telah mereka buat, mendapatkan apresiasi tinggi dari departemen lain. Ini adalah pertama kalinya Tun Ha dipuji, tidak dicap sebagai pacar Zheng Hao. Dia merasa sangat senang. Pertemuan berakhir, Tun Ha bertanya kepada karyawan Departemen Keuangan, apakah Ma Chao berhasil mewawancarai Direktur Hao. Tetapi lawan bicaranya bingung, Tun Ha baru menyadari Ma Chao salah orang. Pang Jing dan Xiao You sepakat untuk tidak memberitahu Ma Chao. Biarkan Ma Chao menderita sedikit. Siapa tahu berkat masalah ini dia akan dipecat. Tun Ha berpikir bahwa mereka adalah sebuah tim. Pada saat itu tidak hanya Ma Chao yang akan dihukum,
mereka juga akan terlibat. Dia menghubungi Direktur Zhao yang asli sebelum pihak lain naik pesawat. Dia telah mewawancarai melalui telepon. Ma Chao masih tidak tahu apa-apa, sudah mengirimkan hasil wawancara ke Direktur Hu. 3 orang klik ke kantor dan memberitahu Ma Chao. Dia salah orang. Objek wawancaranya adalah Direktur Zhao dari Departemen Keuangan. Sedangkan dia mewawancarai Direktur Zhao dari perusahaan keuangan. Ma Chao marah dan memaki ketiga orang itu karena telah mencelakainya, mengatakan jika dia tidak bisa mempertahankan jabatan ketua tim, maka ketiganya juga jangan harap bisa tenang. Tunha mengingatkannya, sekarang masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Mereka sudah mewawancarai Direktur Zhao melalui telepon, sekarang hanya perlu menggabungkan data. Tunha menyuruh Pang Jing dan Xiao You mencari data, mengumpulkan gambar, sementara dia akan menulis draft. Ma Chao karena ini memperbaiki kesalahannya, tanpa malu meminta Xiao You membantunya menarik kembali wawancara yang dikirim ke Direktur Hu. Xiao You membantunya mengoperasikan dan melihat seluruh wawancara, jumlah editan reporter semuanya adalah namanya sendiri. Xiao You dan Pang Jing sangat marah dan ingin pergi. Tunha menahan mereka untuk menyelesaikannya. Akhirnya, Tunha mengirimkan wawancara yang telah dirilisnya kepada Ma Chao, menyuruhnya segera mengirimkannya ke Direktur Hu. Pada saat yang sama dia membongkar kebohongan Ma Chao. Bagaimana Ma Chao menjadi ketua tim, semua orang tahu. Jika tidak cukup kompeten, maka jadilah ketua tim dengan patuh. Jangan membuat masalah lagi bagi mereka. Bagaimanapun juga, pada saat itu prestasi ketiganya akan tetap dihitung sebagai jasa ketua tim. Jika mereka membuat mereka marah, mereka akan Ma Chao dipecat. Setelah Tunha selesai berbicara, dia mengajak Pang Jing dan Xiao You pulang kerja. Ma Chao memanggil mereka kembali. Dengan susah payah dia mengucapkan terima kasih. Pang Jing merasa bahwa Tunha sekarang seolah-olah telah berubah menjadi orang lain, bukan lagi gadis yang menempelkan stiker memo seperti dulu. Tunha mengatakan dengan jujur, sekarang dia memiliki pandangan baru tentang segala hal. Hari itu Tunha berdiri di atas panggung stand up dengan tema kantor. Dia berbicara tanpa henti, mendapatkan tepuk tangan meriah dari bawah. Ledakan yang akrab telah kembali setelah lama absen. Xie berdiri di bawah panggung menatap Tunha dengan penuh percaya diri. Tiba-tiba mendengar suara yang menggetarkan. Keesokan harinya, ketua untuk memahami situasi perusahaan memutuskan untuk membentuk Departemen Promosi merek baru. Untuk dilakukan oleh Departemen Promosi Internal, manajer umum memindahkan karyawan dari Departemen Periklanan dan Perencanaan untuk berpartisipasi dalam pembentukan tim gabungan. Manajer Gao memanggil Direktur Hu, jika tim gabungan dapat menyelesaikan proyek dengan lancar, maka posisi pemimpin Departemen Promosi merek akan terjamin. Direktur Hu di mulutnya mengatakan dia sudah tua dan tidak bisa melakukannya, tetapi di dalam hatinya dia sangat bersemangat. Dia telah berada di perusahaan selama bertahun-tahun, menjadi manajer Departemen Promosi Internal, sudah menjadi batasan karirnya. Tetapi melihat orang-orang muda melewatinya dan duduk di posisi yang lebih tinggi, di dalam hatinya dia juga tidak rela. Sekarang ada kesempatan yang tak terduga, dia berpikir ini adalah hadiah. Dia tahu ketua memiliki niat untuk melatih orang-orang muda di seluruh Departemen Promosi Internal. Dan orang yang bisa melampaui dia, menarik perhatian ketua, mungkin hanya Tunha dengan kekuatannya yang luar biasa. Awalnya dia mengira Tunha adalah orang yang jujur. Sejak Tunha putus dengan Zheng Hao, dia telah melihat sisi lain dari Tunha. Selain itu, Ma Chao juga menjadi boneka Tunha. Menurutnya, Tunha adalah ancaman, dan dia bertekad untuk tidak memberi Tunha kesempatan dan berhubungan dengan ketua Dewan Direksi. Direktur Hu meminta Ma Chao untuk bertanggung jawab atas pekerjaan operasional konferensi. Setelah konferensi, dia mencari Tunha secara pribadi, melarangnya berpartisipasi dalam konferensi tim gabungan, hanya bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana. Tunha menebak tujuan Direktur Hu, dia ingin dia bekerja, tetapi tidak ingin dia menonjol. Tunha tidak bermaksud menonjol, hanya takut Ma Chao tidak bisa menjelaskan rencana dengan jelas. Meskipun begitu, Direktur Hu tidak mau berkompromi, terus menyuruhnya membimbing Ma Chao. Tangan tidak bisa mengalahkan paha. Tunha hanya bisa menyelesaikannya dengan serius, tapi pekerjaan yang terus-menerus membuatnya kelelahan. Akhirnya dia jatuh sakit. Direktur Hu tidak peduli dengan kesehatan Tunha, hanya peduli apakah memerintahkan Ma Chao untuk pergi ke rumah Tunha. Dia harus menempatkan rencana itu. Untungnya Tunha yang sakit masih menyelesaikan rencana dan mengirimkannya ke Ma Chao. Keesokan harinya, konferensi gabungan diadakan tepat waktu. Direktur Hu takut Ma Chao akan ketahuan. Dia mengusulkan untuk tidak ada tanya jawab dalam konferensi hari ini. Hanya mendengarkan presentasi Ma Chao memegang draft dan membacakan kembali rencana Tunha. Setelah selesai membaca, baik maupun Direktur Hu sama-sama merasa lega, tetapi tidak disangka ketua tiba-tiba datang ke rapat dan mengajukan beberapa pertanyaan tentang rencana. Ma Chao gagap tidak bisa menjawab. Ketua menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Dia bertanya lagi apa perbedaan antara rencana kali ini dan yang sebelumnya.
Ma Chao semakin salah menjawab. Ketua menyadari bahwa kedua rencana pada dasarnya tidak ditulis oleh Ma Chao. Dia marah dan bangkit untuk pergi, memerintahkan penanggung jawab untuk menangani masalah ini. Rencana Direktur Hu untuk menyingkirkan Tun Ha gagal. Selain itu, Ma Chao yang mengambil alih Jian Tun Ha juga terungkap. Dia curiga semua itu adalah konspirasi Tun Ha, bahwa dia sengaja pura-pura sakit. Tun Ha mengetahui hal ini dari Pang Jing, tidak menyangka bahwa sakitnya secara tidak sengaja mendapatkan keadilan. Xie datang ke rumahnya untuk menjenguk. Setelah makan, Tun Ha dan Xie tertidur di sofa. Ketika Xie bangun, dia menemukan dua orang lainnya telah pergi, dan demam Tun Ha semakin tinggi. Dia membawa Tun Ha ke rumah sakit, menemaninya selama infus. Keduanya berbicara tentang kebosanan dan ledakan. Xie memberitahu Tun Ha bahwa dibandingkan dengan ledakan, kebosanan adalah hal yang normal dalam hidup. Mereka tidak bisa disukai oleh semua orang, tetapi ada satu hal yang bisa mereka lakukan, yaitu menjadi diri mereka sendiri yang otentik. Bahkan jika dibenci, mereka harus memiliki keberanian untuk dibenci. Setelah mendengarnya, Tun Ha berpikir, Tun Ha kembali bekerja setelah pulih. Direktur Hu mengatur agar Ma Chao mengambil cuti. Dia ingin membawa Tun Ha bertemu dengan presiden, secara tidak langsung mengubah pemilik rencana tersebut. Tun Ha terinspirasi dan memikirkan ide baru, mengusulkan untuk mengubah rencana hari sebelumnya. Direktur Hu langsung menolak, dia tidak mengizinkan insiden apapun terjadi lagi. Dia berpesan kepada Tun Ha untuk tidak berbicara sembarangan di depan presiden. Tun menjawab beberapa pertanyaan presiden terkait Ma Chao. Presiden kembali bertanya seberapa yakin dia dengan rencana yang telah dia tulis kali ini. Setelah berpikir, Tun Ha dengan jujur mengatakan bahwa dia tidak yakin, karena dia memikirkan rencana yang lebih menguntungkan. Setelah selesai berbicara, dia menyerahkan rencana yang telah direvisi kepada presiden. Presiden memuji keberanian dan bakatnya tanpa henti. Dia terus terang mengatakan bahwa perusahaan membutuhkan talenta non-konvensional seperti itu. Zhang yang mendengar bahwa Tun Ha dipuji oleh presiden, dan menyarankan Zheng Hao untuk pergi dan memohon untuk kembali. Alasan Tun Ha memilih untuk putus adalah karena dia tidak bisa membuktikan nilai dirinya. Sekarang setelah dia membuktikannya, mereka masih memiliki kemungkinan untuk kembali. Zheng Hao membawa balon untuk mencari Tun Ha. Saat ini, Xie dan yang lainnya sedang mengadakan pesta perayaan di rumah Tun Ha. Xie pergi ke jendela untuk menerima telepon. Zheng Hao di lantai bawah kebetulan melihat Xie. Dia salah paham bahwa Tun Ha memiliki pacar baru. Dia kecewa melepaskan balon dan pergi dengan sedih. Xie ingin menyatakan cintanya kepada Tun Ha. Tepat ketika dia akan berbicara, pemilik bar mengumumkan kabar baik. Klub Unta mengundang Tun Ha untuk tampil stand-up komedi. Di Unta, semuanya adalah aktor profesional, dan amatir tidak bisa dibandingkan. Tun Ha diundang membuktikan bahwa kemampuan Tun Ha diakui. Kabar bahwa Tun Ha akan tampil di klub Unta menyebar ke seluruh klub. Tun Ha adalah komedian wanita stand-up pertama yang diundang, jadi semua orang menantikannya. Agar tidak mempermalukan bar, Tun Ha terus memikirkan naskah jika ada inspirasi. Kapan saja dia mengambil pena untuk mencatatnya. Setelah bekerja dia menulis ide baru di meja depan. Presiden lewat dan mengira dia sedang bekerja, memujinya karena kerja kerasnya yang lupa makan dan tidur. Tersirat bahwa manajer departemen bisnis baru didirikan. Sebaiknya pilih orang muda. Setelah bekerja, Tun Ha segera pergi ke bar, terus menulis ide yang belum selesai. Xie mengambil kesempatan untuk menyatakan cintanya. Tapi pacar-pacar sebelumnya semua adalah gadis-gadis yang menyatakan cinta padanya. Dia tidak punya pengalaman menyatakan cinta. Dia hanya bisa melihat Tun Ha beberapa kali lalu berdiri dan pergi. Tun Ha datang ke bar setiap malam. Keesokan harinya ramalan cuaca mengeluarkan peringatan hujan lebat berwarna oranye. Bar mengirim pesan di grup bahwa hari ini tutup. Tun Ha tidak melihat pesan itu, jadi dia lari menembus hujan. Karyawan paruh waktu harus kembali ke sekolah. Memesan Tun Ha untuk menutup pintu utama dan jendela saat dia pergi. Tun Ha keluar dari toilet dan melihat seorang pelanggan pria datang. Hujan terlalu deras, jadi dia menyuruhnya menunggu hujan reda sebelum pergi. Dia tahu pria itu datang untuk menonton stand-up komedi. Tun Ha juga ingin berlatih bagian baru, jadi dia menawarkan untuk tampil untuknya. Pria itu setelah mendengar, memberikan pendapat. Pada saat yang sama, karyawan paruh waktu tiba-tiba teringat. Saat dia pergi, dia melihat seorang pria masuk ke dalam bar. Dia sedikit khawatir. Dia menelepon Tun Ha untuk bertanya. Tun Ha tidak menjawab telepon. Karyawan paruh waktu itu memberitahu situasinya di grup. Lihat siapa yang punya waktu untuk datang dan melihat. Xie melihat pesan itu lalu mengemudi. Siapa sangka mobilnya mogok di tengah jalan. Dia tidak bisa memanggil taksi dan khawatir dengan situasi Tun Ha. Dia berjalan cepat dalam hujan menuju bar. Sesampainya di sana,
Xie melihat di dalam ada satu orang yang tampil dan satu orang yang menonton berinteraksi dengan sangat baik. Dia berhenti di pintu, diam-diam melihatnya sejenak. Dia merasa jelas di hatinya bahwa keindahan ini membuatnya semakin jatuh cinta. Xie berbohong tentang mengambil barang dan meminjamkan jas hujan kepada pelanggan. Setelah pelanggan pergi, bar tiba-tiba mati lampu. Keduanya menyalakan lilin, mengeluarkan anggur merah untuk merayakan. Tunha dalam situasi yang sulit masih bisa menyelesaikan penampilan yang luar biasa. Setelah minum setengah, keduanya terkejut menemukan air di luar meluap ke dalam bar. Keduanya terpaksa meletakkan gelas anggur untuk melawan banjir. Tunha terkejut ada sesuatu yang merayap di kakinya seperti ular. Xie lalu menggendongnya ke atas meja. Keduanya melihat dengan jelas bahwa itu bukan ular melainkan ikan. Keduanya merasa pengalaman saat ini sangat lucu. Mereka tersenyum satu sama lain dan melihat kasih sayang menyebar di mata satu sama lain. Suasana yang romantis membuat keduanya tak bisa menahan diri untuk berciuman. Tapi tepat ketika mereka akan berciuman, bar tiba-tiba menyala. Keduanya berpisah dengan malu. Sejak saat itu, Tunha sengaja menghindari Xie. Dia tidak datang ke bar selama beberapa hari. Dia memiliki beberapa kekhawatiran. Misalnya, menemukan bahwa sahabatnya Xiaolan menyukai Xie. Dia tidak ingin merebut orang yang dicintai temannya. Contoh lain, di sekitar Xie selalu ada banyak wanita cantik. Dia tidak yakin apakah Xie tulus padanya atau hanya bersenang-senang. Xiaolan yang cerdas melihat semuanya. Mengingat penyebab dia tidak datang ke bar bukan karena perusahaan membutuhkan lembur. Tunha sedikit tegang, mengira Xiaolan telah menemukan hubungan antara dia dan Xie. Untungnya, Xiaolan tidak berpikir ke arah itu. Menduga bahwa dia takut tampil di klub unta, jadi dia tidak berani pergi berlatih di bar. Kata-kata Xiaolan menyadarkan Tunha. Beberapa hari lagi adalah pertunjukan di klub unta. Dia tidak bisa menunda latihannya karena alasan psikologis. Jadi dia mengumpulkan keberaniannya untuk masuk ke bar. Setelah Xie selesai tampil, giliran Tunha naik ke panggung. Saat berpapasan, dia memberitahu Xie bahwa ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Tunggu setelah pertunjukan selesai lalu berbicara secara pribadi. Tunha menampilkan kembali bagian dari malam hujan lebat. Dia menceritakan kisah-kisah baru kepada penggan. Setelah pertunjukan, Tunha dan Xie pergi keluar. Dia memilih kata-katanya dengan hati-hati ketika dia ingin menjelaskan apa yang terjadi malam itu. Xie juga melihat kecanggungan yang dialaminya. Agar mereka berdua tidak canggung, dia buru-buru mengatakan malam itu hanya karena sana saja. Jangan pedulikan itu. Tunha menghela napas lega. Dia mengatakan bahwa setelah ini mereka tetap menjadi terbaik. Xie sepenuhnya setuju. Tapi hanya dia yang tahu bahwa tindakan malam itu bukan karena suasana. Itu dari lubuk hatinya. Keduanya hendak kembali ketika mereka mendengar pelanggan yang baru saja keluar dari bar bergosip. Mereka mengatakan bahwa cerita yang baru saja diceritakan Tunha adalah hasil menjiplak. Xie menghentikan pelanggan itu, memperingatkan mereka untuk tidak berbicara sembarangan. Apa yang Tunha ceritakan sepenuhnya dia pikirkan sendiri. Kedua pelanggan itu mengatakan bahwa kemarin mereka berada di klub lain. Mereka mendengar seorang pemain bernama Liao Qi menceritakan hal yang sama seperti yang saja diceritakan Tunha. Keduanya segera pergi ke klub Liao Qi. Mereka menemukan bahwa orang bernama Liao Qi adalah pria yang berteduh dari hujan malam itu. Tunha tidak menyangka bahwa dia telah berbaik hati membiarkan Liao Qi berteduh. Pihak lain datang dengan niat jahat dan persiapan. Mereka mencegat Liao Qi di pintu. Mereka menanyakan mengapa dia menjiplak. Siapa sangka Liao Qi tidak tahu malu. Dia berdebat mengatakan bahwa dia adalah aslinya. Bahwa Tunha yang menjiplak isinya. Tunha tidak bisa menjelaskan. Bagian ini dia tulis di catatan teleponnya. Tidak ada bukti dokumen untuk membuktikannya. Tidak hanya itu. Rumor bahwa Tunha menjiplak menyebar ke seluruh klub. Klub unta juga mengirim pesan untuk memerakan rencana mengundangnya tampil. Xie, karena ingin membantu Tunha mendapatkan keadilan, pergi sendirian untuk mencari Liao Qi. Sangat cepat orang yang datang ke pintu, menanyakan apakah Xie memukuli Liao Qi. Xie dengan senang hati mengaku dan meminta maaf. Dia mengatakan kepada pihak lain untuk memberitahu Liao Qi agar datang ke taman tepi sungai, dan dia akan minta maaf secara terbuka. Tunha bertanya apa yang Xie rencanakan. Xie menceritakan rencana yang telah dia siapkan. Pada hari Xie meminta maaf, banyak komedian stand-up dari berbagai klub datang untuk menonton, termasuk pemilik klub unta dan penggemar stand komedi miliarder Ziyun Feng. Xie juga meminta maaf kepada Liao Qi di depan semua orang. Kemudian, dia menghasut penonton, mengikuti arus agar Liao Qi tampil. Liao Qi didorong ke atas karena harga dirinya dan harus naik ke panggung. Dia kembali menampilkan naskah yang dia curi dari Tunha. Hanya saja dia tampil dengan sangat kaku, sama sekali tidak lucu. Setelah dia selesai berbicara dan turun, Xie mengundang Tunha yang belum tampil untuk naik. Penonton ribut mengatakan pencuri tidak pantas. Tunha meminta 3 bagian komedi untuk membuktikan bahwa jika tidak lucu, dia akan pergi sendiri. Tunha selesai menampilkan 2 bagian pertama. Penonton di tempat tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian melanjutkan bagian ketiga,
yang merupakan bagian yang baru saja ditampilkan Liao Qi. Bagian komedi yang sama, Liao Qi seperti sedang membaca hafalan dan berbicara dengan sangat biasa. Tunha menggabungkan situasi dan menulis komedi dengan sangat hidup, dengan nada yang jelas. Pada akhirnya, siapa yang menjiplak sudah jelas seperti siang hari. Pertunjukan berakhir, Tunha mengungkap wajah asli Liao Qi. Plester di dahinya bukanlah luka, tetapi dua kata menjiplak. Ternyata Xie sama sekali tidak memukul Liao Qi, hanya menggunakan spidol permanen untuk menulis dua kata menjiplak di dahinya. Dia sengaja meminta maaf untuk memuaskan kesombongan Liao Qi. Dia membawa orang ke tempat kejadian untuk mengungkapnya di depan umum. Seseorang melepas plester di dahi Liao Qi. Benar saja, dia melihat dua kata menjiplak. Liao Qi dipermalukan di depan umum. Tunha menang besar. Dia berjalan menuju Xie. Mata mereka berdua bertemu dengan makna yang rumit. Ada rasa terima kasih, ada kekaguman, dan ada perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Melalui penampilan Tunha kali ini, Zi Yunfeng sangat memujinya. Dalam perjalanan pulang, dia secara khusus mencari informasi tentang Tunha di internet. Di sisi lain, setelah putus dengan Tunha, Zheng Hao tiba-tiba dipromosikan menjadi asisten presiden. Zhang yang membawa sekelompok teman untuk merayakan, secara khusus memanggil seorang gadis untuk diperkenalkan kepada Zheng Hao agar mereka bisa berkenalan. Zheng Hao sama sekali tidak tertarik untuk memulai hubungan baru. Zhang yang curiga dia masih memikirkan Tunha. Zheng Hao dengan keras menjelaskan, dia mencurahkan seluruh pikiran dan karirnya. Tugas terpenting saat ini adalah mengatur agar presiden dapat menghadiri konferensi keuangan dengan lancar. Idolanya Zi Yunfeng juga akan berpartisipasi. Jika bisa berbicara dengan idola, apalagi yang lebih baik dari itu. Presiden secara khusus berpesan kepada Zheng Hao bahwa kali ini konferensi keuangan membawa serta Tunha. Mengetahui bahwa hanya satu tempat, dia membiarkan Tunha menggantikan tempat Direktur Hu. Direktur Hu menerima berita itu dan sangat marah, tetapi ini adalah perintah yang diberikan oleh presiden secara pribadi, jadi tidak ada jalan mundur. Kalah dari orang tetapi tidak kalah dalam pertandingan. Ketika dia memberitahu Tunha, dia berbohong bahwa ada urusan keluarga, jadi dia menyuruhnya pergi menggantikannya. Seolah-olah dia memberikan kesempatan kepada Tunha. Pada hari konferensi, Tunha bertemu Zheng Hao. Zheng Hao mengatakan bahwa kali ini presiden secara khusus meminta dia untuk berpartisipasi dalam konferensi. Direktur Hu pasti sangat kesal. Setelah kembali, berhati-hatilah saat menghadapinya. Tunha akan diculik oleh Direktur Hu. Tetapi tentara datang, jenderal menghalang, air datang, tanah Han, Hai bisa mengambil langkah demi langkah. Setelah konferensi, Zheng Hao ingin berteman dengan asisten Zi Yunfeng. Lihat apakah ada kesempatan untuk berbicara dengan Zi Yunfeng. Ironisnya, saat dia berjalan ke arah asisten itu malah datang ke Tunha. Dia memberitahu bahwa Zi Yunfeng mengundang Tunha ke ruang tunggu VIP. Zheng Hao bingung. Tunha juga tidak mengerti. Zi Yunfeng mengatakan bahwa dia adalah penggemar Tunha. Tunha belum sempat menjawab. Seorang wanita agresif masuk untuk mencari Zi Yunfeng untuk menyelesaikan masalah. Tunha terkejut menemukan bahwa wanita itu adalah pembawa acara televisi terkenal. Dia adalah idol yang sangat dia sukai. Tapi saat ini dia menyaksikan adegan di mana mantan kekasih mengejar cinta dengan sangat memalukan dan canggung. Tunha hendak mencari alasan untuk pergi, tetapi Zi Yunfeng mengatakan bahwa dia adalah orang yang sedang dia kejar. Tunha segera berdiri untuk menjelaskan. Dia masuk ke sini kurang dari 5 menit, dan sebelumnya dia sama sekali tidak mengenal Zi Yunfeng. Pembawa acara menyadari bahwa Tunha tidak berbohong, dan mengisyaratkan padanya untuk keluar. Tunha tidak ingin melewatkan kesempatan untuk bertemu idolanya dari dekat. Meskipun dia tahu itu bukan waktu yang tepat, dia tetap meminta untuk berfoto bersama tanpa malu. Untungnya, pembawa acara memiliki ketenangan dan mengubah ekspresinya lalu berfoto dengannya. Setelah itu, Tunha membagikan pengalaman aneh itu dengan Xiaolan. Xiaolan curiga Zi Yunfeng benar-benar ingin ajarnya. Tunha berpikir itu adalah hal yang mustahil. Zi Yunfeng adalah seorang miliarder dalam daftar Forbes. Sedangkan dia hanyalah karyawan biasa. Keduanya tidak memiliki hubungan apapun, siapa sangka segalanya akan berkembang ke arah yang aneh. Keesokan harinya, Zi Yunfeng berinisiatif datang ke toko, tiba-tiba mengungkapkan niat untuk berkencan dengannya. Setelah tenang, Tunha bertanya alasan Zi Yunfeng mengejarnya. Zi Yunfeng menjawab dia cantik dan menarik. Orang yang lebih menarik darinya tidak secantik dia, orang yang lebih cantik darinya tidak semenarik dia. Seorang pria lajang yang mencintai Tunha di depannya seperti hadiah dari surga. Tunha tidak langsung menolak, mengatakan dia perlu memikirkannya baik-baik. Zi Yunfeng meninggalkan kartu namanya, memberinya waktu 1 hari untuk mempertimbangkan, berharap besok akan menerima jawabannya. Pernyataan cinta Zi Yunfeng membuat Tunha bingung. Di perusahaan, masalah yang dibuat oleh Direktur Hu juga membuatnya lelah. Direktur Hu memerintahkan untuk menghapusnya dari foto grup di konferensi keuangan. Dia menyatakan bahwa konferensi keuangan adalah acara yang serius,
dia dan Zheng Hao muncul bersama. Semua orang hanya membicarakan rumor mereka berdua yang merugikan perusahaan. Dia memerintahkannya untuk jarang muncul di tempat yang ada Zheng Hao dan presiden di masa depan. Dia juga menyatakan bahwa dia tidak akan pernah menemukan pria sebat Zheng Hao lagi. Dia pasti akan menyesali nanti. Tunha membalas bahwa menyesal atau tidak adalah keputusannya. Direktur Hu tidak perlu membuat kesimpulan untuknya. Mungkin kata-kata Direktur Hu telah memprovokasi dia. Atau mungkin dia juga ingin memberi dirinya kesempatan untuk berinteraksi dengan orang yang beda. Malam itu Zi Yunfeng menelepon untuk meminta jawaban. Dia menyarankan agar mereka berdua bertemu. Tunha tidak bahwa Zi Yunfeng adalah orang yang abstrak. Dia mengajak bertemu di lokasi konsi. Dia katakan pendapatnya kepada Zi Yunfeng. Mereka berdua belum saling memahami. Mereka bisa mencoba berkencan dulu. Mengambil kencan sebagai premis untuk memahami apakah mereka cocok. Setelah mendengarnya, Zi Yunfeng langsung setuju. Tunha dan Zi Yunfeng resmi berkencan untuk pertama kalinya. Dia mengeluarkan semua pakaian dari lemari dan memilih dengan cermat. Akhirnya dia memilih pakaian yang sederhana namun tidak terlalu membosankan. Tapi dia tidak menyangka bahwa tempat yang dibawa Zi Yunfeng adalah klub bisnis kelas atas. Semua orang di dalamnya mengenakan pakaian yang elegan. Hanya dia yang memakai pakaian biasa. Jadi dia sangat mencolok. Orang-orang yang baru saja mengobrol dengan Zi Yunfeng bergosip di belakang punggungnya tidak tahu ada apa dengan Zi Yunfeng. Mengapa dia menyukai wanita jelek seperti Tunha? Tepat ketika Tunha merasa malu, Zi Yunfeng kembali dan tiba-tiba berganti celana jeans dan kaos dengan tindakan praktis untuk mendukung Tunha. Tindakan Zi Yunfeng membuat Tunha terharu. Sebelumnya dia selalu berpikir bahwa Zi Yunfeng berkencan dengannya hanya untuk mencoba. Sekarang dia telah mengubah pandangannya. Keesokan harinya dia pergi bekerja. Tunha dipersulit oleh Direktur Hu. Dia dalam suasana hati yang buruk, jadi dia mengajak Zi Yunfeng makan hotpot. Sayangnya, restoran hotpot yang dia sukai tutup pada hari itu. Untuk menebus kekecauannya, Zi Yunfeng menggunakan kekuatan supernya untuk terbang dari Shanghai ke Chongqing untuk makan hotpot. Tunha sedikit terkejut dan merasa berterima kasih. Zi Yunfeng menghiburnya agar tidak merasa tertekan. Dia kebetulan ingin membeli sebuah pabrik di sini. Tunha baru tenang untuk makan. Tapi dua hal yang terjadi setelah itu juga menunjukkan padanya cara bersikap Zi Yunfeng dan jarak antara dirinya dan dia. Pelayan meminta maaf karena pesanan darah bebek yang mereka pesan sebelumnya sudah habis. Untuk menebusnya, mereka memberi porsi daging sapi terlalu sombong. Tunha tanpa sadar setuju. Zi Yunfeng dengan tegas menolak. Jika sudah setuju untuk memesan sebelumnya, harus ada semangat kontrak. Hari ini dia harus makan darah bebek. Akhirnya, pelayan berhasil mengkoordinasikannya. Mengumumkan bahwa mereka akan mengambil barang dari cabang yang berjarak lebih dari 10 km. Meminta mereka untuk menunggu dengan sabar. Tunha awalnya berpikir tidak seharusnya menyulitkan pekerja. Tapi kemudian dia berpikir lagi, orang yang berpegang pada prinsip seperti Zi Yunfeng justru bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Sementara itu, Zi Yunfeng pergi keluar untuk membicarakan pekerjaan. Ketika Tunha pergi ke kamar mandi, dia kebetulan mendengar isi percakapan antara Zi Yunfeng dan pihak lain. Pemilik pabrik menjual pabriknya kepada Zi Yunfeng. Dia memohon Zi Yunfeng untuk mempertahankan para pekerja itu. Jika tidak, tak terhitung keluarga akan terpengaruh. Zi Yunfeng menyatakan bahwa dia adalah seorang pengusaha, bukan dermawan. Syarat akuisisinya adalah memecat semua pekerja. Akhirnya pemilik pabrik mengalah dan menyetujui syarat tersebut. Tunha merasa Zi Yunfeng agak kejam. Zi Yunfeng menjelaskan bahwa pabrik itu bangkrut karena manajemen yang buruk. Daripada membiarkan para pekerja terus berendam dalam lingkungan air hangat yang merebus katak, lebih baik untuk segera melepaskan ketergantungan psikologis untuk mencari jalan keluar yang lebih cocok. Kata-kata ini membuat Tunha melihat masalah dari sudut pandang lain. Itu juga membantunya belajar banyak, seperti mendapatkan pelajaran gratis. Setelah pulang, beberapa orang yang bergosip tentang Tunha di klub terakhir kali. Mereka datang ke bar untuk menontonnya tampil stand-up komedi. Pada dasarnya mereka memandang rendah Tunha, tetapi ini mendekatinya untuk mencari kesempatan berteman dengan Zi Yunfeng. Xiao Lan tahu salah satu dari mereka mengelola klub pribadi kelas atas. Untuk mendapatkan kesempatan tampil stand-up komedi klub sekali, dia memanfaatkan hubungan antara Zi Yunfeng dan Tunha. Xie, yang sudah cemburu ketika Tunha bersama Zi Yunfeng, tidak ingin terlibat dengan Zi Yunfeng. Dia menolak untuk tampil di klub. Tunha tahu bahwa tampil stand-up komedi di tempat mewah seperti itu adalah cara yang sangat baik untuk mempromosikan stand-up komedi. Pertunjukan dipilih dengan cermat. Di dalamnya ada ejekan tentang mantan pacarnya dan ketika dia mengikuti presiden untuk menghadiri konferensi keuangan. Zheng Hao duduk di bawah panggung. Senyum di wajahnya langsung membeku. Lelucon itu didengar oleh pemiliknya sendiri. Terlebih lagi, pihak lain juga merupakan atasan besar di perusahaan.
Tunha panik melihat ketua dan TRNH Ho pergi. Dia buru-buru mengejar. Sayangnya, keduanya sudah jauh. TRNH Ho terus mengamati ekspresi ketua, berusaha mengatakan sesuatu untuk meredakan suasana. Namun, ketua malah berbicara tentang pekerjaan dengannya, tidak menyebutkan apa yang baru saja terjadi. Tunha jatuh ke dalam keadaan sangat cemas, tidak tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Dia ingin meminta pendapat TRNH Ho, membuka kotak dialog dan hanya melihat TRNH Ho terus mengetik. Jadi dia menunggu TRNH Ho mengirim pesan terlebih dahulu. TRNH Ho memiliki niat agar Tunha meminta maaf. Namun, dia merasa tidak memiliki pendirian, mengubahnya berulang kali. Akhirnya menyerah untuk menasihati Tunha yang tidak bisa menunggu pesan dari TRNH Ho. Dia khawatir dan pergi ke perusahaan untuk bertemu TRNH Ho secara pribadi. Dia bertanya kepada TRNH Ho bagaimana seharusnya dia bertindak. TRNH Ho pergi ke bar untuk menasihati Tunha agar meminta maaf pada ketua. Hidup ini tidak hanya hitam dan putih, meskipun dia tidak sengaja menyinggung. Namun, ketua benar-benar telah menjadi sasaran lelucon. Meminta maaf akan membuat semuanya berlalu. SG juga memberikan pendapat lain. Dua monolog adalah seni menyinggung. Jika setiap orang yang digoda harus meminta maaf, maka seni ini tidak perlu ada lagi. Satu orang adalah realis, satu orang adalah idealis. Tunha merasa keduanya tidak salah. Semakin ragu-ragu tidak tahu harus berbuat apa. Kebetulan ada kesempatan untuk membantu Tunha mendapatkan pertemuan pribadi dengan ketua. Tunha menyiapkan permintaan maaf yang panjang, tapi di bawah tatapan serius ketua. Permintaan maaf itu malah menjadi penjelasan. Saat ini ada pelanggan yang datang berkunjung. Ketua mendengar keduanya berbicara tentang dua monolog dan juga tertarik untuk ikut serta. Bahkan menyuruh Tunha untuk tampil di tempat. Terus memuji Tunha. Ketua sangat terkesan dengan kemampuan Tunha dalam melayani pelanggan. Memutuskan untuk mempromosikan Tunha menjadi kepala departemen promosi merek. Namun, melarang Tunha tampil monolog di depan umum di masa depan. Tunha lagi-lagi berada dalam situasi sulit. Masih merupakan benturan antara realitas dan idealisme. Semua orang di bar menyatakan pendapat. Ada yang menyarankan agar dia terus mengejar monolog. Hidup tetap berjalan, mimpi tidak berhenti. Ada juga yang mengingatkannya untuk menghargai kesempatan promosi yang sulit didapat. Hanya SG yang tidak menyatakan pendapat. Dia berharap Tunha akan mengikuti pilihan sejati dari hati. Jangan terhanyut oleh hal-hal eksternal. Tunha meminta pendapat Tevan Pong. Tevan Pong menghormati pilihannya. Jika dia memilih karir, di masa depan dia bisa tampil monolog di depannya. Jika dia mengubah hobi menjadi karir, dia sendiri akan mendukung tanpa syarat. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Tunha memutuskan untuk kembali ke realitas. Menyerah pada monolog, Tevan Pong membawanya berkuda. Menyadari dia sangat kecewa, menghibur bahwa setelah memilih, jangan ragu lagi. Lakukan yang terbaik di bidang yang telah dipilih. Di akhir sesi berkuda, Tevan Pong membantu Tunha turun dari kuda. Dia ingin memeluk Tunha untuk meningkatkan kontak fisik, tapi Tunha mendorongnya menjauh. Selama waktu bersama baru-baru ini, Tunha mengaguminya, merasa semakin nyaman dan alami bersamanya, tapi masih belum bisa menerima kontak fisik. Tevan Pong bersedia memberinya waktu, menunggu sampai dia benar-benar menerimanya. Giam CH mengetahui bahwa Tunha terpilih secara internal sebagai kepala departemen promosi merek. Bergegas ke rumah TRNH Ho, menuduh Tunha adalah orang yang luarnya polos tetapi hatinya licik. Ibu TRNH Ho memang sudah tidak puas karena putranya ditolak oleh Tunha. Di bawah hasutan Giam CH, dia menyuruh TRNH Ho untuk berbicara dengan ketua agar memecat Tunha. TRNH Ho dengan serius menyatakan, Tunha pada dasarnya adalah gadis yang mandiri dan luar biasa. Jika bukan karena dia di masa lalu, Tunha sudah lama menonjol di departemen pemasaran. Sekarang menjadi kepala departemen promosi merek juga merupakan kesempatan yang dia dapatkan dengan kerja keras. Dia tidak ingin mendengar fitnah lebih lanjut tentang Tunha. Giam CH merasa sangat malu karena dipermalukan di depan semua orang. Tapi sekarang dia sudah tidak berdaya, tidak ada cara untuk menghentikan Tunha promosi. Di sisi lain, DNG Cha, pemilik bar, sedang dalam masalah akhir-akhir ini. Awalnya saat membuka bar, adik iparnya menginvestasikan lebih dari 200.000 yuan. Sekarang adik iparnya melihat bisnis bar tidak berjalan dengan baik, jadi dia menyangkal bahwa uang itu adalah investasi, melainkan pinjaman. Sekarang dia ingin meminta uangnya kembali. DNG Cha mengembalikan semua uang itu. Sisa uang hanya cukup untuk mempertahankan bar selama 3 bulan. Untuk terus mengejar impian monolog, DNG Cha mencari Tevan Pong untuk berinvestasi. Menurutnya, Tevan Pong adalah orang yang menyukai monolog, jadi dia pasti bersedia mengeluarkan uang. Jadi dia berkata bahwa dia berniat mengubah bar menjadi klub, mengatakan kepada Tevan Pong untuk menginvestasikan total hampir 1 juta. Siapa sangka setelah Tevan Pong mendengarnya, dia langsung berkata tidak akan berinvestasi. Dia memang suka monolog,
tapi dia juga sudah melakukan penyelidikan. Monolog adalah barang asing, basis penontonnya kecil, tidak ada nilai investasi, Tiulan usaha keras untuk berdebat. Jika demikian, mengapa dia mendukung Tunha tampil? Tae-fan Pong kemudian berkata, ketika berbicara tentang kerjasama, dia adalah seorang pengusaha, dan ketika bicara tentang hobi pribadi, itu karena Tunha adalah orang yang dia sukai. Mendukung orang yang dia sukai untuk monolog, ini tidak ada hubungannya dengan investasi. DNG Cha dengan kecewa memberitahu semua orang tentang situasi bar yang tidak bisa bertahan lama. Beberapa orang yang berteman karena menyukai monolog, tidak menyangka akan berpisah secepat ini. Mungkin mereka benar-benar telah memilih jalan yang salah. Dia juga menghibur semua orang, bahwa setiap spesies baru yang muncul membutuhkan bukti untuk berhasil. Suatu hari nanti, industri monolog akan menjadi gemilang. Saat Tunha hendak pergi, SG mengejar, dengan tulus menasihatinya untuk tidak menyerah. Tunha terus berpikir, Tae-fan Pong tidak menghargai monolog dan prospek keuntungannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebat sengit dengan Tae-fan Pong. Akhirnya dia membuat taruhan, jika dia bisa mengadakan monolog di aula 500 orang, membuktikan bahwa monolog menguntungkan, maka Tae-fan Pong akan berinvestasi. Tae-fan Pong menjelaskan bahwa satu pertunjukan tidak bisa membuktikan profitabilitas. Dia setuju, hanya murni untuk bertaruh dengan Tunha. Tunha mengabarkan kepada teman-temannya bahwa bar memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Semua orang sangat senang, Tunha menolak untuk tampil di panggung. Dia secara aktif mengambil alih pekerjaan organisasi, membiarkan semua orang bekerja sama, memastikan penunjukan yang indah selesai. Berhasil menarik investasi, Tunha dan yang lainnya akhirnya berhasil menemukan lokasi. Menentukan aktor dan hal-hal terkait, Tunha memeriksa panggung dan diminta oleh staf untuk mencoba mikrofon. Saat memegang mikrofon, dia merasakan panggilan jiwanya. Saat itu dia sedikit tidak yakin apakah memilih pekerjaan dan meninggalkan monolog adalah pilihan yang benar atau salah. SG melihat pemandangan ini, tidak maju untuk mengganggu. Ada hal-hal yang tidak dihitung jika orang lain yang mengatakannya, perlu disadari sendiri apa yang benar-benar Kai. Dalam sekejap sudah hari pertunjukan, Tunha dikirim oleh Giang CH untuk wawancara. Dia memberitahu SG di grup bahwa dia tidak akan bisa datang tepat waktu, berharap pertunjukannya berjalan lancar. Tapi sayangnya, seorang komedian monolog mengalami patah kaki. Kontrak menetapkan jumlah aktor, jika dilanggar akan ada ganti rugi. DNG Cha dan SG menelepon setiap orang untuk meminta bantuan, tetapi semuanya gagal. Tiulan menelepon Tunha, memintanya untuk kembali membantu. Saat ini Tunha sedang dalam perjalanan pulang, mobilnya mogok dan butuh bantuan. Dia belum sempat berbicara dengan Tiulan, tetapi teleponnya kehabisan baterai dan mati. Tunha sangat cemas untuk memastikan pertunjukan berjalan lancar. Dia berlari ke arena balap kuda tempat Tae-fan Pong pernah membawanya untuk meminjam kuda. Pertunjukan sudah dimulai. Di aula hanya ada beberapa penonton monolog. Masih terbatas karena banyak orang melihat harga tiket 98 yuan. RNH Ho berkeliling di sekitar pintu aula sambil megang tiket. Dia ingin melihat Tunha tampil monolog dengan penampilan yang percaya diri dan bebas. Ketakutan Tunha tidak mempedulikan masa depannya dan benar-benar datang. Ketika melihat Tunha muncul di pintu aula, dia tidak tahu apakah hatinya senang atau kecewa. Tapi tidak ada keraguan, dia tidak perlu ragu lagi. Memegang tiket dan langsung masuk ke dalam, melihat Tae-fan Pong duduk di bawah panggung. TRNH Ho terkejut dan bertanya-tanya bagaimana Tae-fan Pong tahu tentang pertunjukan ini. Tunha adalah orang terakhir yang naik ke panggung. Dia bercanda tentang mantan pacarnya yang selalu suka mengaturnya seperti ayah. TRNH Ho tidak bisa menahan senyumnya. Ketika bersama, dia tidak merasa terlalu mengatur. Sekarang Tunha mengatakannya dengan cara ini, dia tidak merasa tersinggung. Sebaliknya, dia benar-benar merenungkan masalahnya sendiri. Tunha kemudian bercanda tentang pacar barunya yang langsung terbang ke Chongqing untuk makan hotpot. TRNH Ho tidak bisa tertawa lagi, karena dia menyadari bahwa CEO dominan yang Tunha maksud jelas bukan dia. Dia melihat ke arah Tae-fan Pong di sampingnya, terkejut menyadari bahwa setelah Tunha meninggalkannya, dia menemukan seseorang yang tidak bisa dia bandingkan. Pertunjukan berakhir, Tae-fan Pong datang ke belakang panggung. Dia mengakui ini adalah pertunjukan monolog terbaik, tetapi sayangnya pertunjukan ini tidak menguntungkan. Dia tidak akan berinvestasi. Tunha dan yang lainnya kecewa, tetapi juga tidak tanpa hasil. Seorang penonton menyatakan rasa terima kasihnya, mengatakan bahwa hidupnya tidak berjalan lancar akhir-akhir ini. Pertunjukan itu membantunya rileks, mendapatkan kembali kepercayaan diri dalam hidup. Tunha melalui hal ini telah menemukan arti dari monolog. Dia ingin terus tampil monolog,
Jadi dia menjelaskan kepada ketua. Dia secara sukarela melepaskan kesempatan untuk menjadi kepala departemen promosi, hanya menjadi karyawan promosi, hanya berharap agar dia tidak ikut campur dalam monolognya. Ketua masih berpikir bahwa bentuk sindiran dari monolog memengaruhi perusahaan. Menyuruh Tunha untuk membuat pilihan, apakah memilih pekerjaan atau monolog. Tunha terdiam selama beberapa detik lalu menjawab. Dia memilih untuk mengundurkan diri. Tunha menyatakan memilih monolog di depan ketua, lalu melanjutkan prosedur pengunduran diri. Hyuel mengejar dan bertanya tentang pekerjaan serah terima, tetapi terkejut melihat dia naik mobil Tae-fan Pong. Hyuel berubah menjadi tukang gosip yang melompat-lompat, ingin tahu hubungan antara dia dan Tae-fan Pong. Untuk menguping, dia bahkan naik taksi untuk mengikuti mereka berdua. Tae-fan Pong dan Tunha pergi makan di pusat perbelanjaan. Akhir-akhir ini Tae-fan Pong ingin terlibat dalam industri ibu dan bayi, sekalian mengajak Tunha berkeliling toko. Hyuel salah paham bahwa Tunha hamil dengan Tae-fan Pong. Segera mengambil foto mereka berdua berjalan-jalan di toko ibu dan bayi. Saat makan, Tae-fan Pong menanyakan perasaan Tunha. Tadi saat berjalan-jalan di toko ibu dan bayi, suasana hatinya sangat senang, menyisipkan bahwa dia ingin membangun keluarga bersama Tunha. Tunha memahami maksudnya, dia langsung mengalihkan topik. Baginya, mereka berdua masih dalam tahap pendekatan, dia belum ingin melangkah lebih jauh. Sementara itu, Hyuel kembali ke perusahaan dan menceritakan kepada rekan-rekannya tentang Tunha dan Tae-fan Pong yang pergi melihat perlengkapan bayi. Desas-desus bahwa Tunha hamil dengan Tae-fan Pong menyebar dari 1 orang ke 10, dan dari 10 ke 100. Seluruh perusahaan bergosip bahwa Tunha menggunakan cara licik untuk mendapatkan konglomerat. Saat ini, Tunha tidak tahu apa-apa dan sedang mengajukan lamaran pekerjaan lagi. Dia menjelaskan kondisinya. Di luar jam kerja, dia akan tampil monolog. Hasilnya, tidak ada perusahaan yang menerimanya. Teman-temannya menasihatinya untuk tidak mengatakan yang sebenarnya saat wawancara. Cukup mengatakan secara umum tidak menyukai budaya perusahaan lama. Tunha mengikuti saran itu. Wawancara berikutnya dia menyembunyikan fakta bahwa dia tampil monolog. Kali ini dia berhasil. Sebentar lagi dia bisa mulai bekerja. Di sisi lain, TRNH Ho dipaksa oleh ibunya untuk pergi kencan buta. Pasangan kencan butanya lembut dan anggun, menghargai keluarga, dan memiliki sindrom kesulitan memilih. Kebetulan bisa saling melengkapi dengan TRNH Ho. Keduanya sangat ramah, tetapi tidak tahu mengapa. TRNH Ho tidak tertarik sama sekali. Tidak jelas apakah dia masih memikirkan Tunha atau menggunakan standar Tunha untuk mengevaluasi pasangannya. Tunha pergi ke perusahaan lama untuk mengurus prosedur asuransi sosial. Dia tidak menyangka para rekan kerja berbisik-bisik. Sepertinya mereka semua membicarakan dia. Bang TNH menariknya ke samping, peduli padanya dan mengatakan bahwa jika dia sudah hamil, jangan berlari-lari lagi. Tunha kejut, tidak mengerti mengapa Bang TNH berpikir begitu. Bang TNH menceritakan desas-desus yang disebarkan oleh Hyuel. Tunha tersadar, untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Dia meminta Bang TNH untuk membawa rekan-rekan kerja ke bar, mendengarkannya tampil monolog. Sebelumnya dia pergi ke perusahaan baru yang akan dia masuki, memberitahu mereka bahwa dia sering tampil monolog di waktu luangnya. Benar saja, pekerjaan yang sudah di tangan hilang begitu saja. Tunha tidak menyesal. Daripada menutupi-nutupi, dia ingin hidup dan bekerja secara jujur. Di malam hari, rekan-rekan kerja datang ke bar, Giang Cheha juga datang sesuai janji. Tunha berdiri di atas panggung, menjadikan rekan-rekan kerja dan Giang Cheha sebagai bahan lelucon. Gesekan dan perselisihan yang telah berlalu, semuanya diselesaikan dengan cara ini. Akhirnya dia menceritakan kisah dirinya dan Tae-fan Pong sebagai lelucon. Menjelaskan bahwa mereka berdua hanya sedang dalam tahap pendekatan. Dia tidak hamil, juga tidak mendapatkan konglomerat. Rekan-rekan kerja tertawa terbahak-bahak, desas-desus pun terselesaikan begitu saja. Setelah pertunjukan, Giang Cheha secara proaktif menjek tangan Tunha. Untuk pertama kalinya mengakui bahwa dia benar-benar berbakat. Tunha sudah mengundurkan diri, tetapi pian dari Giang Cheha masih membuatnya senang. Ada perasaan pencapaian karena akhirnya dia berhasil membuktikan dirinya. Suasana hati Tunha yang baik berlanjut hingga keesokan harinya. Tae-fan Pong melihatnya senang, jadi dia mengusulkan untuk pergi berlibur. Sambil berbicara dia menunjukkan foto pulau yang baru dibelinya kepada Tunha, mengatakan bahwa dia adalah wanita pertama yang membuatnya berniat untuk menikah. Setelah selesai berbicara, dia maju dan ingin menciumnya. Tunha sekali lagi menghindar. Penolakan yang jelas itu membuat Tae-fan Pong putus asa. Tae-fan Pong ingin memberi mereka berdua kesempatan untuk memikirkan baik-baik hubungan ini. Kebetulan dia ada perjalanan bisnis selama 2 hari. Setelah dia kembali, Tunha akan memberinya jawaban. Tunha tidak menjawab. Saat tiba di depan bar, dia turun dari mobil seolah melarikan diri. Kenalan SG memperkenalkan mereka kepada seseorang yang ikut dengan rombongan untuk tampil di mana-mana. Mobil caravan SG bersemangat untuk berangkat tur. Siapa sangka setelah sampai di sana baru tahu pertunjukan resmi ada di dalam kontrak.
Ternyata itu adalah untuk mempromosikan penjualan pel. Sekarang tampil sama dengan melanggar kontrak. Tunha terpaksa naik ke panggung, bertengkar sengit dengan para lansia. Anak-anak berteriak-teriak gaduh. Tidak ada yang mendengarkan apa yang dia katakan. Tunha tidak berdaya, tampil monolog di pusat perbelanjaan. Sangat tidak pada tempatnya. Penanggung jawab malah menyalahkannya karena apa yang dia katakan tidak ada mengerti. Pada pertunjukan berikutnya, penanggung jawab mengeluh bahwa dia berpakaian terlalu sederhana, memaksanya mengenakan gaun pendek berkilauan untuk naik ke panggung. Meskipun demikian, di bawah panggung juga tidak ada yang mendengarkan apa yang dia katakan. Beberapa pria mabuk bahkan menceritakan lelucon dan menggodanya, lalu bahkan memaksanya untuk minum untuk bersenang-senang. Tepat saat Tunha dalam kesulitan, SG naik ke panggung, mengambil botol anggur di tangan pria itu dan meminumnya hingga habis untuk membantunya. Tunha menatap tajam SG. Hatinya tersentuh. Malam itu keempatnya berkemah di tepi sungai. Tiulan dan Tunha berbicara dari hati ke hati. Dia tidak bisa menjelaskan perasaannya saat ini. Sepertinya dia juga tidak terlalu menyukai SG lagi. Mungkin sejak awal bukan suka, tetapi tertarik pada tipe orang yang belum pernah dia temui. Setelah terbiasa, perasaan baru itu juga memudar. Tiulan selesai mencurahkan isi hatinya lalu tidur. Tunha kembali tenggelam dalam perenungan. Awalnya dia mengakhiri hubungan yang tidak jelas dengan SG. Itu karena Tiulan. Jika Tiulan tidak menyukai SG, maka mungkin dia tidak perlu lagi berusaha menyembunyikan perasaannya pada SG. Dalam pertunjukan berikutnya, Tunha mengejek penyanyi yang bernyanyi di atas panggung dan mengimprovisasi bagian iklan pel. Kali ini dia akhirnya mendapatkan kembali inisiatif. Penonton di bawah merespons dengan antusias. Penyanyi yang diejek malam itu diam-diam merusak mobil caravan SG. Beberapa orang sama sekali tidak tahu, perhentian terakhir adalah kampung halaman SG, juga tempat Tunha pernah sekolah menengah atas. Tiulan dan satu anggota lainnya sakit perut dan perlu ke rumah sakit untuk infus. Jadi biarkan mereka berdua pergi lebih dulu. Tunha begitu melihat kata Ning 11 langsung teringat pada ibu SG yang memaksanya untuk introspeksi diri. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, dia masih ketakutan. Tunha dan SG dalam perjalanan ke Ninhaye menemukan mobilnya dirusak. Sambil menunggu mobil derek, SG membuat teh dan memanggang daging untuk Tunha. Tunha sangat mengagumi sikap santai SG. Sekarang dia tidak berani memikirkan, begitu ibunya tahu tentang pengunduran dirinya, badai seperti apa yang akan dia hadapi. SG tetap dengan kata-kata itu, menyuruhnya untuk mengikuti kata hati, menjadi dirinya sendiri dan tampil di Ninhaye. SG khawatir bertemu dengan kenalan, karena ibunya tidak menerima dia menjadi komedian monolog sejak awal. Karena gengsi, dia selalu berbohong bahwa dia adalah direktur perusahaan periklanan di Shanghai. Tetapi apa yang ditakutkan itulah yang datang. Di sebuah tempat mereka tampil ada orang yang sedang mengadakan pernikahan. Pengantin pria lihat si ini terlalu ramai. Ketika datang untuk menyatakan ketidakpuasannya, SG tiba-tiba menemukan pengantin pria adalah teman sebangkunya saat SMA. Teman sebangkunya juga sangat senang melihatnya, mengundangnya untuk menghadiri pesta pernikahan, dan mengatakan ibunya juga akan datang. Ibu SG dengan cepat datang ke depan hotel. Seki melihat putranya sedang tampil di atas panggung. Dia menghindari semua orang, datang untuk memperingatkan SG agar tidak tampil di sini. Murid dan rekan kerjanya semua menghadiri pesta pernikahan di seberang. Jika semua orang melihatnya, dia tidak tahu harus menyembunyikan wajahnya di mana. SG belum sempat mengatakan apa-apa. Tunha kebetulan turun dari mobil caravan. Ibu SG mengenali Tunha. Dalam sekejap merasa semuanya ada alasannya, bahwa Tunha yang merusak SG. Tahun itu SG berkelahi karena Tunha, yang menyebabkan dia melewatkan kompetisi matematika. Sekarang mereka berdua bersama-sama melakukan hal-hal yang tidak pantas. Dia marah, memaki Tunha sebagai wanita genit yang menyebabkan kekacauan. Tunha membantah ibu SG, mengatakan bahwa SG adalah orang yang memiliki pemikiran diri. Tidak ada yang bisa merusaknya. Dia hanya memilih cara hidup yang dia sukai. Ibu SG masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi menerima telepon mendesak dari rekan kerjanya. Dia pergi dengan marah, sebelum pergi memperingatkan SG agar tidak pergi ke pesta pernikahan. SG awalnya ingin menjaga gengsi antara ibu dan anak, agar tidak saling mengganggu. Namun ia menemukan tidak dapat membangunkan ibu yang berpura-pura tidur, untuk membiarkan ibunya lolos dari ilusi menipu diri sendiri. Ia memutuskan untuk datang ke pesta pernikahan temannya dan mengucapkan monolog, mengungkap kebohongannya sendiri. Tunha bersamanya pergi ke lokasi pernikahan, di bawah propaganda ibu Esgia. Semua orang mengira Esgia di Shanghai sangat sukses dalam pekerjaannya. Begitu mereka berdua muncul, mereka disambut dengan hangat oleh teman-teman sekelasnya. Esgia mengatakan yang sebenarnya, ia sudah lama mengundurkan diri. Sekarang ia adalah seorang aktor nolok. Orang-orang yang hadir sangat sedikit tahu tentang monolog. Esgia dan Tunha naik ke panggung untuk menampilkan sebuah pertunjukan untuk semua orang. Esgia meminjam cerita, mengungkap fakta bahwa ibunya demi harga diri
telah menjadikannya orang yang sukses. Ibu itu marah dan berdiri lalu pergi. Mengakhiri pertunjukan, teman sekelas yang sebelumnya berkelahi dengan Esgia datang untuk meminta maaf. Dalam permintaan maaf itu ada sedikit rasa kasihan pada Esgia. Tidak menyangka Esgia bisa seburuk itu. Esgia tidak membantah, sebagian besar orang mengejar kesuksesan dari luar. Hanya ia yang tahu bahwa dirinya sedang mencari apa yang benar-benar ia inginkan. Baginya, itulah kesuksesan. Akhirnya, perjalanan pertunjukan berakhir. Keempat teman itu berangkat kembali ke Shanghai. Esgia juga enggan berpisah dengan Tunha, mencari alasan bahwa lorong gelap ingin mengantar Tunha naik ke atas. Siapa sangka lampu lorong yang tidak tahu diri itu menyala. Ia tidak dapat menemukan alasan lain dan hanya bisa melihat Tunha pergi. Perjalanan ini membuat Tunha menyadari perasaannya pada Esgia. Ia memutuskan untuk menjelaskan kepada Tevan Pong, orang yang ia sukai adalah Esgia. Siapa sangka Tevan Pong menyiapkan kejutan, naik ke panggung untuk melakukan stand-up komedi. Sebelum naik ke panggung, ia masih dengan angkuh menunggu tepuk tangan darinya. Tevan Pong adalah orang yang menyukai stand-up komedi, berpikir ia telah mempelajari intinya. Ia berdiri di podium berbicara tanpa henti. Penonton di bawahnya tidak berekspresi. Benar-benar tidak bisa mendengarkan lagi, menyuruhnya untuk turun. Tevan Pong yang terbiasa berkuasa di dunia bisnis merasa harga dirinya terpukul. Ia berusaha menyelamatkan harga dirinya, menyalahkan penonton yang tingkat apresiasinya rendah. Setelah selesai berbicara, ia pergi dengan marah. Malam harinya Tunha ingin mengirim pesan untuk menghibur Tevan Pong. Siapa sangka ia menemukan bahwa ia telah diblokir. Tiulan ingin pergi mencari Tevan Pong untuk menyelesaikan masalah. Tunha menghentikannya. Ia mengatakan terus terang bahwa ia diblokir oleh Tevan Pong, tetapi merasa sangat lega di dalam hatinya. Karena ia menyukai Esgia, Tiulan tahu bahwa Tunha sudah jatuh hati pada Esgia sebelum mengenal Tevan Pong. Tiulan sangat marah. Mereka adalah sahabat terbaik, tetapi Tunha selalu menyembunyikannya darinya. Dengan begitu Tiulan menjadi dingin secara sepihak. Di sisi lain DNG Cha mengundang tuan rumah makan hotpot, memohon kepada pihak lain untuk tidak menaikkan sewa. Sekarang jumlah uang di pembukuan DNG Cha bahkan tidak cukup untuk sewa 1 bulan. Tuan rumah menunjukkan sikap jika berutang uang sewa, lebih baik alihkan saja tokonya. Tunha menganggap cara ini selama mereka bisa membawa pelanggan ke kafe. Siapa tahu pemilik baru setuju untuk membiarkan mereka terus tampil komedi di sini. Tiulan tidak setuju. Mereka berdua berdebat balik lalu bertengkar. Setelah bertengkar, mereka berkompetisi minum alkohol. Mab pun datang. Tunha isak-isak menangis meminta maaf karena telah menyembunyikannya dari Tiulan. Tiulan mendengar apa yang ingin ia dengar, dengan gembira maafkannya. Keduanya berpelukan sambil menangis dan tertawa. Pemandangan itu benar-benar di luar kendali. Esgia menerima kabar dan bergegas datang. Tunha melihat matanya berbinar dan ingin menyatakan cinta. Siapa sangka begitu ia akan berbicara, ia berlari ke toilet dan muntah. Setelah muntah, ia keluar. Tiulan secara resmi menyatakan bahwa Tunha memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tunha berjalan ke depan Esgia dan menyatakan cintanya. Setelah selesai berbicara, ia tidak peduli dengan reaksi Esgia dan langsung menciumnya. Esgia buru-buru mendorongnya, memintanya untuk berpikir baik-baik tentang fakta bahwa ia adalah orang yang tidak suka menikah. Mendengar Tunha mengatakan ia tidak peduli, Esgia tidak bisa menahan diri. Ia memegang wajahnya dan menciumnya. Esgia mengantar kedua orang yang mabuk itu pulang dan setelah selesai, ia ingin pergi. Tunha menarik bajunya dan tidak melepaskannya. Keesokan paginya, Tunha melihat Esgia tidur di ranjangnya, merasa sangat manis. Pada saat ini ada yang mengetuk pintu. Orang yang datang adalah Ibu Tunha. Ibu Tunha sangat terkejut ada seorang pria asing di rumah. Esgia bermaksud menjelaskan identitasnya, tetapi dipotong oleh Tunha. Tiulan dengan cepat berbohong bahwa Esgia adalah pacarnya. Setelah selesai berbicara ia menarik Esgia pergi. Esgia tidak mengerti mengapa harus berbohong. Tiulan mengingatkannya, Ibu Tunha masih belum tahu Tunha berhenti kerja, harus memberi Tunha waktu untuk beradaptasi. Esgia mengatakan tanpa daya, begitu kebohongan pertama dimulai maka harus menggunakan kebohongan yang tak terhitung jumlahnya untuk menutupinya. Benar saja, di bawah pengawasan ibunya Tunha pagi-pagi berpura-pura pergi bekerja. Kenyataannya adalah pergi ke taman untuk berkencan dengan Esgia. Ayam panggang yang dikirim Ibu Tunha untuk TRNH Ho juga dimakan oleh Esgia. Tunha kembali ke rumah dan membeli 2 botol suplemen, membuang barang berkualitas rendah yang dibeli ibunya, tetapi ia tidak tahu bahwa yang dibuang di dalam botol itu adalah obat asli. Ternyata ibunya sakit parah, tidak menutup kemungkinan terkena kanker. Khawatir hasilnya tidak baik sehingga ibunya ingin Tunha menikah secepatnya. Tunha bingung bagaimana cara berterus terang kepada ibunya tentang berhenti kerja dan putus. Siapa sangka ibunya setelah keluar dari rumah sakit langsung meneleponnya,
mengatakan ingin datang ke perusahaan untuk menjemputnya pulang kerja. Tunha panik, sambil berjalan menuju perusahaan, ia menelepon Bank TNH, meminta bantuannya untuk menghentikan ibunya. Bank TNH turun ke bawah mencari segala alasan untuk mencegah ibu Tunha naik ke atas. Untungnya Tunha tiba tepat waktu, berpura-pura baru selesai belajar untuk menutupi kebohongannya. Ibu menyarankan untuk makan di luar, memesan abon dan sirip ikan hiu yang mahal, berpesan kepada Tunha bahwa sebagai wanita harus memperlakukan diri sendiri dengan baik. Satu kali makan menghabiskan lebih dari 2 juta. Tunha tidak ingin ibunya yang membayar, tetapi uang di kartunya tersisa sangat sedikit. Tidak ada pilihan lain selain menghabiskannya seperti ini. Setelah makan ibu ingin pergi jalan-jalan, membeli 2 pasang baju ibu dan anak. Tunha hanya bisa menggertakkan gigi untuk membayar lebih dari 8 juta. Beberapa jam singkat menghabiskan lebih dari 10 juta. Uang sewa bulan depan tidak ada. Tunha menelepon tuan rumah, memohon pihak lain untuk memperpanjang beberapa hari. Gia melihatnya khawatir karena uang, langsung membawanya ke klub stand-up komedi untuk mencari uang. Satu malam menghasilkan 200.000, tetapi setelah makan dan minum hanya tersisa lebih dari 100.000. Namun keduanya sangat puas, ada perasaan praktis dan bahagia. Siapa sangka tuan rumah datang mencarinya, bertanya kepada Tunha apakah ada kesulitan apa, mengapa tiba-tiba menunda uang sewa. Kebetulan Tunha tidak ada di rumah, ibu Tunha mengetahui hal ini, mengeluarkan uang tunai untuk membantu membayarnya terlebih dahulu. Malam itu ia menanyai Tunha secara detail. Tunha berbohong bahwa akuntan sedang dalam perjalanan bisnis. Bulan ini gaji dibayarkan beberapa hari lebih lambat. Tunha tidak sengaja mengotori pakaiannya, kembali ke kamar untuk berganti pakaian bersih. Pada saat ini Gia mengirim pesan kepadanya, mengatakan bahwa baru berpisah sudah mulai merindukan Tunha. Ibu tidak sengaja melihat pesan itu, melihat pengirimnya bukan TRNHO, seketika hatinya terbersit niat. Keesokan harinya Tunha keluar, ibu diam-diam mengikuti di belakang, melihat ia naik sepeda Gia, sampai di rumah ibu menelepon TRNHO, bertanya apakah TRNHO sedang dalam perjalanan bisnis. TRNHO bereaksi bahwa Tunha belum memberitahu ibunya tentang perpisahan mereka. Ia pun bekerja sama dalam sandiwara, berbohong bahwa ia memang sedang dalam perjalanan bisnis. Malam itu ibu mengamati Tunha dari jendela, melihat Gia mengantarnya pulang. Mereka berdua enggan berpisah, bahkan berciuman selama tinggal. Ibu salah paham bahwa Tunha diam-diam berselingkuh dengan pacar Tiulan, memperingatkannya agar tidak selingkuh. Tunha buru-buru menjelaskan, Gia adalah pacarnya, tidak ada hubungannya dengan Tiulan. Begitu ia mengatakannya, ia baru menyadari masalah ia dan TRNHO putus, tidak bisa disembunyikan lagi. Ia berterus terang kepada ibunya, kepribadiannya tidak cocok dengan TRNHO. Keduanya sudah lama putus, sekarang ia berpacaran dengan Gia. Mereka berdua sangat bahagia bersama. Ibu bertanya tentang pekerjaan Gia. Setelah tahu Gia tidak bekerja sebagai pegawai negeri, tidak memiliki pekerjaan yang stabil, ia menganggap Gia adalah orang yang tidak serius. Tunha menjelaskan bahwa Gia adalah seorang komedian tunggal, tetapi di mata ibunya itu adalah ketidakstabilan. Tunha dengan putus asa berpura-pura pergi kerja, dengan cepat meninggalkan rumah. Ibu tidak rela menyerah pada calon menantunya TRNHO. Saat ini TRNHO masih berpikir Tunha dan Tevan Pong bersama. Ia merasa rendah diri di depan Tevan Pong, apalagi jika Tunha meninggalkan Tevan Pong dan memilihnya kembali. Ia beralasan ada rapat dan menyarankan ibu Tunha untuk pulang lebih awal. Setelah TRNHO pergi, Hyuel datang untuk menyapa ibu Tunha. Ibu Tunha tidak ingat siapa dia. Hyuel memperkenalkan dirinya sebagai mantan rekan kerja Tunha. Ibu Tunha mendengar 3 kata mantan rekan kerja langsung terkejut. Setelah bertanya, baru tahu Tunha sudah mengundurkan diri. Ia meminta Hyuel untuk membawanya menemui Direktur H. Memohon Direktur H untuk memberitahu satu kesempatan lagi. Tunha hanya sementara kebingungan dan salah jalan. Bank TNH buru-buru memberitahu Tunha bahwa ibunya datang ke perusahaan. Tunha gegaslah untuk menarik ibunya pulang ke rumah. Ibu tidak tahan dengan fakta bahwa ia putus dan ditambah dengan kejutan pembunuhan diri, ia langsung membuat keributan. Ia memarahi Tunha yang tidak tahu menghargai pekerjaan, meninggalkan TRNHO untuk bersama Gia bahkan tidak bisa membayar uang sewa. Tunha mengatakan ia sekarang melakukan pekerjaan yang ia sukai dan hidup dengan sangat baik setiap hari. Namun di mata ibunya, tidak memiliki pekerjaan yang stabil berarti tidak ada jaminan. Anak perempuan yang menangis benar-benar tidak mengerti. Suatu hari nanti akan mengikuti jejaknya. Tunha berteriak, ia tidak ingin seperti ibunya yang sepanjang hidupnya hidup untuk orang lain. Itulah mengapa ia memilih cara hidup yang ia sukai. Melihat sekeliling, sekelompok mantan rekan kerja, harga diri Tunha terinjak-injak. Ia dengan tegas menarik ibunya keluar. Ibunya tidak mau melepaskan. Kedua ibu dan anak itu bertengkar di depan perusahaan lagi. TRNHO melihat pemandangan ini, di dalam hatinya ia sangat khawatir untuk Tunha. Malam itu Tunha curhat dengan teman-temannya tentang kejadian memalukan sampai di rumah. Bar akan segera tutup, semua orang juga sedih seperti dia, merasa khawatir. Pada saat ini Gia menerima pesan, sebuah tim acara berpengalaman
akan mengadakan kompetisi stand-up komedi. Beberapa orang yang kehilangan semangat menjadi cerah, satu persatu mendaftar untuk berpartisipasi. Tunha merasa terhibur sedikit, tetapi sesampainya di rumah ia melihat ibunya jatuh di lantai tidak sadarkan diri. Ia buru-buru membawa ibunya ke rumah sakit, terkejut saat mengetahui ibunya menderita kanker lambung. Ia menelepon ayahnya tanpa harapan. Sayangnya ayahnya tidak mengangkat telepon. Selanjutnya telepon masuk, ia dengan sedih berkata kepada ayahnya, ibu menderita kanker lambung. Sekarang rumah sakit tidak memiliki ranjang, tapi yang menelepon bukanlah ayahnya, melainkan TRNH-Ho. TRNH-Ho datang ke rumah sakit menggunakan kursinya untuk membantu Tunha mencari ranjang, membayar biaya rumah sakit lalu menghubungi ahli bedah. Membantu Tunha sedang panik untuk perlahan tenang, Tunha semakin melihat TRNH-Ho semakin menyukainya, bahkan ingin menjodoh mereka berdua kembali. Tunha memanfaatkan saat ibunya pergi untuk pemeriksaan, dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada TRNH-Ho. Saat ini TRNH-Ho sudah tahu ia dan Tevan Pong sudah putus bersama Esgia. Ia sedikit merasa Tunha tidak adil, saat bersama ia tidak bisa membiarkannya melihat jah ahli Tunha. Mungkin jika ia menunjukkan jati diri aslinya, mereka berdua juga akan sangat cocok. Tunha mengungkapkan bahwa TRNH-Ho sangat hebat, putus dengannya sepenuhnya adalah masalahnya, ia takut TRNH-Ho salah paham. Tunha mengatakan ia sudah memiliki pacar, TRNH-Ho menghiburnya agar tidak perlu tegang, meskipun sekarang ia masih memiliki perasaan. Itu juga urusannya sendiri, tidak akan mengganggu kehidupan Tunha. Esgia tahu kabar ibu Tunha dirawat di rumah sakit, buru-buru datang menjenguk. Ibu Tunha antusias terhadap TRNH-Ho, tetapi bersikap dingin terhadap Esgia. Memanfaatkan saat TRNH-Ho dan Tunha tidak ada, ibu Tunha berbicara secara pribadi dengan Esgia. Ibu Tunha jujur, ketika masih muda ia adalah orang yang mengejar kebebasan, oleh karena itu ia menikah dengan ayah Tunha, namun pada momen-momen penting, ayah Tunha selalu tidak hadir. Sekarang ia malah menderita kanker. Ayah Tunha berpartisipasi dalam proyek bantuan, tetapi terjebak di pegunungan karena tanah longsor, kartu banknya ada di rumah. Tidak ada yang bisa membantunya mengirim kartu. Ibu Tunha sangat sedih, mengubah dirinya menjadi ibu rumah tangga. Jika bukan karena kebetulan, mereka mungkin tidak tahu harus mencari uang di mana. Esgia menjamin uang ini juga bisa ia dapatkan kembali. Ibu Tunha percaya ia bisa mendapatkan uang, tetapi air jauh tidak bisa memadamkan api yang dekat. Hidup tidak terduga. Jika baru mencari uang saat dibutuhkan maka sudah terlambat. Ibu Tunha menghela napas, ketika masih muda bisa melakukan segalanya, tetapi ketika tua akan kehilangan daya saing. Ia meminta Tuan Esgia, jika ia benar-benar menyukai Tunha maka carilah pekerjaan yang stabil, berikan Tunha kehidupan yang damai. Kenyataan sangat kejam, jika tidak memiliki dasar ekonomi tertentu, semua gairah akan dikalahkan oleh kehidupan. Ia sudah cukup menderita, tidak ingin Tunha mengulangi kesalahannya. Di sisi lain, TRNH-Ho minta ibunya memasak sup ayam untuk ibu Tunha. Meskipun ibu TRNH-Ho tidak puas dengan Tunha, ia menganggap ibu Tunha tidak bersalah dan tidak mengeluh. Direktur H kebetulan berada di rumah TRNH-Ho, secara sukarela menawarkan diri untuk pergi mengantar sup ayam. Menggantikan TRNH-Ho untuk menjenguk ibu Tunha, Direktur H memimpin karyawan departemen ke rumah sakit. Semua orang bersama-sama memberikan amplop untuk menunjukkan niat baik. Tunha merasa bersalah sehingga ia mengejar untuk mengembalikan, tetapi pintu lift sudah tertutup. Di dalam hatinya campur aduk tidak dapat menahan diri dan menangis. Kembali ke kamar rawat, ia melihat ibunya juga menangis. Ibunya mengeluh tentang sup ayam dari ibu pacar mantan. Mantan rekan kerja membawa barang kunjungan dan amplop. Mereka benar-benar menyedihkan seperti pengemis. Tunha menangis dan bersumpah, di kemudian hari ia akan hidup dengan sangat baik. Ia akan melakukan karir yang ia sukai, akan mendapatkan banyak uang untuk membeli rumah besar untuk orang tuanya. Ia juga akan menikah, memiliki seorang pria yang mencintainya dan seorang anak yang baik, tetapi ibunya menyiramnya dengan air dingin. Esgia adalah orang yang tidak suka menikah. Kenyataan seperti sambaran petir, Tunha tertegun. Esgia di luar pintu juga berhenti melangkah. Paham selibat Esgia menjadi masalah sulit antara ia dan Tunha. Tunha curhat dengan Tiulan di kampung halaman. Setelah bertengkar dengan ibunya dan mengucapkan kata-kata itu, ia menemukan dirinya sedikit berharap untuk menikah dan punya anak. Ia juga tidak tahu kemana arah hubungannya dengan Esgia. Sementara itu, Esgia setelah mendengar pertengkaran antara ibu dan anak itu, juga sedang memikirkan arah hubungan dengan Tunha. Beberapa saat kemudian, DNG Cha memanggil semua orang untuk makan malam perpisahan di bar. Ia memutuskan untuk kembali ke kampung halaman dan menjalani kehidupan yang damai. Selama bertahun-tahun ini demi stand-up komedi ia telah meninggalkan segalanya. Sangat disayangkan harus berakhir seperti ini. Esgia saat Tunha akan pergi langsung memeluknya erat dan mengusulkan untuk berpisah. Ia tidak ingin keluarga Tunha merasa canggung
antara kenyataan dan perasaan. Tunha menanyakan alasannya. Ia menjawab ingin hubungan yang lebih murni, tidak terganggu oleh hal lain. Hasil ini tampaknya sudah diprediksi. Tunha mengakhiri hubungan dengan Esgia. Ia sangat bingung dengan situasi saat ini. Ia ingin dengan berani mengejar mimpinya. Tetapi begitu ia berbicara tentang stand-up komedi, ibunya tidak akan senang. Jika ia bekerja sesuai standar, itu bukan kehidupan yang ia inginkan. Tiulan menyarankan agar ia tetap mengikuti kompetisi nasional kali ini. Mungkin akan ada perubahan. Percakapan antara Tunha dan Tiulan terdengar oleh ayah yang datang untuk merawat istrinya. Ayah tidak lagi secara kasar menghalangi. Sebaliknya ia menasihati Tunha jika ingin melakukannya, cobalah saja. Selama bertahun-tahun ia selalu sibuk dan tidak berada di samping ibu dan anak. Jadi ia mendukung Tunha untuk mengejar mimpinya. Mungkin itu adalah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan untuk putrinya. Tunha untuk pertama kalinya berbicara terus terang dengan ayahnya. Dengan dukungan keluarga, ia memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ia tidak bisa meninggalkan pertunjukan komedi. Selain dia, DNG Cha juga ingin mengambil risiko terakhir. Dan Esgia yang selalu bekerja keras untuk stand-up komedi juga berpartisipasi. Tunha berdiri di atas panggung. Tiba-tiba ia melihat orang tuanya duduk di bawah menonton. Dengan keluarga di sisinya. Meskipun jalannya penuh duri, ia juga bisa maju dengan berani. Kabar baiknya adalah operasi ibu Tunha sangat berhasil. Tunha dan Esgia bersama-sama masuk ke babak semifinal. Orang Tiulan berinya sejumlah modal. Ia khawatir tidak tahu harus berinvestasi di mana. Tunha mendengar itu langsung meminjam uang dari Tiulan. Ia ingin menyewa kembali bar agar orang-orang yang suka tampil komedi memiliki tempat untuk mewujudkan impian mereka. Idenya cocok dengan Tiulan. Keduanya memutuskan untuk mengambil alih bersama, memulai bisnis bersama. Tetapi ketika mereka mencari tuan rumah baru mereka tahu, tuan rumah sedang menghubungi orang yang ingin menyewa. Tiulan tidak mau kalah, menawar dengan harga lebih tinggi dari pihak lain. Siapa sangka pihak lain tidak menyerah, menawar dengan harga yang lebih tinggi darinya. Tiulan dan Tun pergi untuk melihat siapa lawan mereka. Saat mereka tahu itu adalah TRNH. TRNH menyesal karena bersama Tunha. Ia tidak menghormati hobi Tunha. Sekarang meskipun sudah putus dengan Tunha, ia masih ingin dekat dengan hal-hal yang disukai Tunha. Oleh karena itu ia memiliki ide untuk membuka bar. Melihat lawannya adalah Tunha dan Tiulan, ia mengusulkan ketiganya bekerja sama untuk memulai bisnis. Tunha menghargai pola pikir bisnis TRNH sehingga ia dengan senang hati setuju. Renovasi bar dilakukan dengan cepat. Tunha dan Esgia juga memasuki babak semifinal. Esgia dan Tunha adalah lawan dalam satu grup. Esgia berbicara setengah jalan. Tiba-tiba ia menyadari semua bagian yang ia siapkan adalah tentang hubungan percintaannya dengan Tunha. Namun sekarang ia tidak memiliki kualifikasi untuk menggoda Tunha. Akhirnya ia menyerah untuk tampil dan mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Kebebasan dan keluasaan yang ia kejar. Setelah terbebas dari ikatan duniawi, malah dipenjara oleh hatinya sendiri. Yang disebut paham libat hanyalah alasan untuk kelemahan dirinya sendiri. Kata-kata pengakuan Esgia kehilangan unsur humornya, membuatnya kehilangan kesempatan untuk masuk ke final. Sementara Tunha akan bersaing memperebutkan gelar juara dengan peta lain. TRNH menghargai bakat Esgia sehingga ia mengundangnya untuk bergabung dengan bar. Esgia juga setuju, tetapi ia secara resmi menyatakan akan mengejar Tunha lagi. TRNH juga memiliki pikiran itu. Keduanya memutuskan untuk bersaing secara adil. Bar resmi dibuka. Direktur H memimpin semua orang datang untuk mendukung. Semua orang dengan senang hati mengambil foto bersama di depan pintu bar. Pada hari final, semua orang datang ke lokasi untuk menyemangati Tunha. Sebelum Tunha naik ke panggung, ia melihat dirinya sendiri mengenakan gaun merah saat berusia 16 tahun. Hari ini ia juga mengenakan gaun merah berdiri di atas panggung, menyatakan kepada semua orang bahwa ia adalah Tunha yang sebenarnya. Film berakhir di sini. Jadi, sampai di sini dulu untuk hari ini. Silakan berlangganan saluran untuk menonton video yang lebih menarik. Sekarang, selamat tinggal dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.